nih seperti oke, seperti tagline Fose yaitu ukhuwah dakwah ilmiah, maka rasanya kurang afdol jika kesempatan ini tidak saya manfaatkan untuk memperkenalkan diri untuk silaturahmi ke depannya. Perkenalkan, saya Haida Maikari dari KC Ukhuwah di Fose Regional Sumbaksel sebagai staf Korkom Sumsel Babel. Nah, saya di sini akan memandu materi kita pada siang hari ini, yaitu pembentukan sumber daya insani, FOSE, dan manajemen isu organisasi yang akan disampaikan oleh Pres Husni Mubarok. Sudah pada kenal belum nih sama Pres Husni Mubarok? Mungkin di antara teman-teman semuanya yang udah pernah ngikut kegiatan FOSE pasti udah nggak asing lagi ya, atau mungkin udah ada yang follow nih Instagram beliau. Jadi beliau ini adalah salah satu Presidium Nasional FOSE pada tahun 2021. Selain itu juga, Pres Husni ini adalah mahasiswa Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, dan juga saat ini mendapatkan award Sedakat Research Scholarship 2021, juga memiliki beragam prestasi, baik itu dalam hal akademik maupun non. Ini organisasi yang tengah beliau ikuti adalah sebagai Presidium Nasional FOSE 2021, anggota Komite Kepemudaan dan Mahasiswa dalam organisasi MES Pusat, serta beliau ini saat ini sebagai Ketua Perwakilan Mahasiswa MES Jawa Barat. Baiklah, mungkin itu aja CV singkat dari beliau. Jika saya bacakan mungkin waktunya tidak cukup ya teman-teman. Jadi Pres Husni ini, semoga apa yang disampaikan oleh Pres Husni ini dapat bermanfaat dan juga dapat membuat teman-teman fokus untuk mencatat dan juga mengambil poin-poinnya nanti. Jadi materi ini nanti akan disampaikan oleh Pres Husni selama 90 menit dan 15 menit sesi tanya jawab. Untuk rules dari tanya jawab akan saya sampaikan setelah Pres Husni menyampaikan materi. Kepada Pres Husni, waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih Kak, silahkan. Oke, terima kasih moderator. Cek suara saya kedengaran ya? Kedengaran Kak. Jelas kok Kak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi roh masih di badan, hiduplah untuk ketaatan, berjuanglah di jalan perjuangan, walau tantangan terus bertebaran. Sabar harus jadi keharusan, karena ekonomi syariah adalah jalan kebenaran. Ekonomi rubani bisa, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Kemarin kita udah udah bertatap muka, udah berdiskusi juga, kemudian teman-teman di kegiatan pembukaan ya, kegiatan FDT. Dan pada pagi hari ini kita akan berdiskusi kembali seputar organisasi kita, gitu ya, khususnya pembentukan sumber daya insani. Bagaimana organisasi mengelola kader-kadernya, kayak gitu. Bagaimana cara organisasi kita berupaya untuk melahirkan kader-kader yang memang kompeten, gitu ya. Dan salah satunya nanti kita akan ulas juga teman-teman perihal kegiatan ini FDT, kayak gitu. Sebetulnya FDT itu untuk apa? Seperti itu. Oke, saya akan coba share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan? Belum. Kak, lagi proses loading. Oke, siap. Oke, jadi setelah teman-teman kemarin dan tadi pagi mungkin ya mendapatkan berbagai materi, nah kini saatnya kita sharing seputar organisasinya, kayak gitu ya. Mungkin
kemarin tentang keilmuannya atau misalkan materi-materi yang lainnya, saat ini kita akan coba sharing seputar organisasi kita nih. Sebetulnya bagaimana sih organisasi kita berupaya untuk melahirkan kader-kader yang militan kayak gitu. Nah, ini udah kelihatan ya, teman-teman. Saya coba slide. Nah, oke. Umur organisasi kita tidak muda lagi, teman-teman. Tidak belia lah ya. Katakanlah mungkin untuk organisasi 20 tahun itu udah matang. Orang 20 tahun udah mulai dewasa, beranjak masa transisi lah ya. 21 tahun itu masa transisi dari remaja ke dewasa gitu ya. Dari yang awalnya ngikut orang lain jadi mencoba untuk memilih jalan sendiri. Dari awalnya selalu minta-minta mencoba untuk mencari sendiri. Kayak gitu ya. Dari awalnya temperamen mencoba untuk lebih dewasa sendiri mungkin kayak gitu. Nah, ibaratnya 21 tahun itu usianya ya matang-matang lah. Kalau misalkan manusia laki-laki perempuan lagi zamannya cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya gitu ya, 21 tahun itu. Masa-masanya untuk menentukan arahnya ke depan itu mau kayak gimana gitu ya. Walaupun kadang mungkin masa-masanya galau gitu ya. Banyak tugas yang lagi kuliah gitu ya. Ataupun mungkin yang sambil kerjaan udah mulai ya pertama kali masuk dunia kerja gitu ya. Dan itu adalah masa-masanya yang yang penuh cerita, teman-teman. 21 tahun ini. Begitupun dengan organisasi. 21 tahun itu adalah masa-masanya yang penuh dengan cerita. Itu ya, penuh dengan dinamika, penuh dengan ya kontroversi dan sebagainya. Tetapi dalam menyikapinya juga harusnya udah cukup dewasa gitu ya, bukan organisasi yang didirikan kemarin sore 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ini adalah organisasi yang udah didirikan puluhan tahun, 2 dekade kita, 2 dekade lebih, dan udah memiliki basis sumber daya manusia yang jauh lebih militan juga, gitu ya, kakak-kakak kita, kemudian adik-adik kita nih yang baru masuk dan sebagainya, udah berapa generasi gitu ya, dari awal sampai sekarang. Dan kita perlu tahu bagaimana pengembangan organisasi ke depannya gitu ya di saat umur 20 tahun ini, 21 tahun ini. Dan teman-teman sebagai member, katakanlah ya sebagai member atau kader dalam organisasi kita bukan cuma sebatas penumpang yang ikut tanpa tahu kemana ini tujuan kendaraannya gitu ya. Tapi harus jadilah penumpang yang smart gitu ya, penumpang dalam satu kendaraan yang oh iya ini saya mau ke Jakarta misalkan, ya udah saya dari Lampung naik bis yang ke Jakarta, iya gitu tahu. Nggak teman-teman seakan-akan naik bis ya udah saya naik bis tanpa tahu kemana ya tujuannya gitu ya. Ternyata tiba-tiba turun misalkan di satu daerah yang nggak tahu teman-teman tujuannya, makanya teman-teman nanti tersesat dan sebagainya kayak gitu. Maka jadilah penumpang yang smart, tahu kemana tujuannya, kemudian tahu bagaimana bis ini memberikan servis gitu ya, bagaimana bis ini memberikan pelayanan kepada para penumpangnya, jangan sampai nggak dimanfaatkan pelayanan itu. Jadi teman-teman, ini kita perlu paham dulu nih posisi organisasi kita dalam stakeholder perekonomian. Mungkin kemarin teman-teman udah ada yang belajar ekonomi politik, atau misalkan di FDT ada nggak ekonomi politik? Kalau misalkan ada, udah belajar tuh ya, udah bisa memetakan bagaimana sih ekonomi politik. Nah, atau misalkan teman-teman belajar sistem ekonomi makro gitu ya, secara general, apa aja elemen-elemen dan sebagainya. Nah, posisi organisasi kita dalam struktur perekonomian negara, khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, katakanlah stakeholder ekonomi syariah, itu ada di mana teman-teman? Yang pertama, ada 4 elemen. Ada 4 elemen stakeholder ekonomi syariah. Yang pertama adalah unsur regulator, kemudian ada asosiasi industri, asosiasi profesi, dan asosiasi pendukung.
apa sih unsur regulator gitu ya. Jadi regulator itu adalah elemen yang memang apa namanya, mereka itu perannya meregulasi kayak gitu, meregulasi tentang satu. Kalau FOSE bertahap gitu ya. Kalau misalkan regulator itu mereka melakukan membentuk sumber daya insangnya luar biasa. Kayak katakanlah BI contohnya. BI itu ada banyak tahapannya teman-teman. Kayak gitu. Mulai dari open recruitment dan sebagainya sampai pada tahap akhir FGD, LGD, wah banyak interview. Kayak gitu. Karena memang mereka akan meregulasi kayak gitu. Kemudian ada unsur kedua yaitu asosiasi industri gitu ya teman-teman. Asosiasi industri itu apa? Asosiasi industri itu adalah asosiasi yang memang ranah mereka itu langsung di sektor real ekonomi kayak gitu, langsung di sektor real. Kayak misalkan asosiasi Bank Syariah Indonesia, ASBISindo kayak gitu ya. Nah, ini bank syariah yang memang apa namanya? Yang langsung dalam sistem keuangan kayak gitu ya, perbankan dan keuangan. Kemudian Persatuan Baitul Mal wa Tamwil, PBT, ada juga tuh FOS, Forum Zakat kayak gitu ya. Nah, itu mereka adalah stakeholder yang memang langsung berkaitan dengan industri-industri ekonomi, sektor realnya, baik itu bisnis ataupun nirlaba gitu ya, misalkan Islamic Social Finance gitu ya, ZISWA kayak gitu. Dan banyak lagi asosiasi asuransi syariah Indonesia AASI gitu ya, dan banyak lagi itu adalah mereka. Kemudian ada juga asosiasi profesi. Asosiasi profesi ini adalah asosiasi atau stakeholder yang memang gabungan dari profesi-profesi tertentu, gitu ya. Profesi dosen, terus profesi apa namanya ahli-ahli tertentu kayak misalkan ini ikatan ahli ekonomi Islam kayak gitu ya. Ini ahli-ahli ekonomi Islam gitu. Ada profesinya, profesi tertentu yang memang gabung. Ada juga forum dosen ekonomi dan bisnis gitu ya, forum dosen ekonomi dan bisnis Islam, ada Fordebi kayak gitu. Itu adalah forum-forum profesi, keprofesian kayak gitu. Kemudian ada yang terakhir teman-teman. Nah, ini posisi kita di sini, asosiasi pendukung. Seberapa besar sih asosiasi pendukung mempengaruhi apa namanya? Apa namanya mempengaruhi ekonomi suatu negara. Nanti kita diskusikan kalau misalkan teman-teman pengen tahu. Nah, apa aja sih asosiasi pendukung itu? Contohnya kayak MES, FOSE, gitu ya, Basarnas, PKS, gitu ya. Apalagi nih PKS apa tuh? Kayak gitu. Nah, ini adalah asosiasi pendukung, teman-teman, yang tidak secara langsung. Ini pergerakan asosiasi ini mempengaruhi stakeholder ekonomi gitu ya, mempengaruhi ekonomi syariah di Indonesia. Jadi peran kita itu sejajar dengan ASBISindo, dengan bank-bank syariah. Peran kita sejajar dengan apa namanya, dengan lembaga-lembaga zakat. Peran kita bahkan sejajar dengan pemerintahan, BI dan sebagainya, kayak gitu. Nah, makanya dengan kesejajaran itu teman-teman, dengan peran kita yang sama dalam hal ini, nggak ada yang lebih tinggi, lebih bawah dan sebagainya, gitu ya. Maka perlu dampak, perlu pergerakan yang memang juga sesuai. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya. Organisasinya besar, apa yang kita lakukan? Kayak gitu. Nah, salah satunya yang harus dilakukan untuk melahirkan dampak besar itu memanage kader-kadernya. Kayak gitu. Jangan sampai sumber daya insaninya ini nggak terkelola dengan baik. Dalam organisasi besar pemerintahan apapun itu, kalau misalkan sumber daya insaninya ini miss, gitu ya, sumber daya insaninya ini rusak atau tidak sempurna, cacat, maka akan melahirkan dampak negatif, korupsi di mana-mana, misalkan lembaganya nggak bisa settle, gitu ya, regulasinya nggak baik dan sebagainya.
Terus keuangannya defisit, misalkan kalau dalam lembaga-lembaga yang berada di sektorial gitu ya. Begitupun industri atau asosiasi pendukung perlu membentuk sumber daya insan yang baik gitu ya. Katakanlah teman-teman, kalau misalkan dalam suatu negara ini, organisasi kita ada di 14 provinsi, ada di 14 regional gitu ya. Semuanya memiliki KC 247 KC. Kalau semua itu kita kelola dengan baik gitu ya, manajemen sumber daya insaninya, maka akan melahirkan dampak yang luar biasa. Bahkan bukan hanya saat menjadi mahasiswa, saat teman-teman sekarang ini ada di FOSE, tapi katakanlah teman-teman 2-3 tahun, bahkan 5-10 tahun ke depan setelah selesai, akan terus melahirkan dampak gitu ya terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena teman-teman tetap menjadi kader sampai kapanpun itu. Kayak gitu. Kader itu nggak terbatas waktu, teman-teman. Berbeda dengan anggota FOSE ya, iya, selama kita menjadi mahasiswa aktif gitu ya, selama kita menjadi mahasiswa aktif ya kader FOSE gitu ya. Tapi anggota FOSE, tapi kalau misalkan kader sampai teman-teman tua pun tetap kader kayak gitu. Kader yang memang tujuannya mengkader agent ekonomi syariah gitu ya. Sama seperti kader ibu-ibu PKK gitu ya. Selama beliau masih hidup ya kader ibu-ibu PKK gitu. Tujuannya ada kan ibu PKK 10 atau berapa gitu ya. Saya pernah baca kayak gitu. Dan ini penting untuk dikelola. Makanya bagaimana sih cara kita organisasi mengelola sumber daya kita yang begitu besar, gitu ya. Nah, salah satu caranya teman-teman yaitu dengan memaksimalkan peran KC, kayak gitu. Kenapa sih KC dimaksimalkan perannya? Karena teman-teman, KC itu adalah ujung tombak. Yang paling dekat dengan kader itu bukan kami di nasional. Yang paling dekat dengan kader itu bukan regional, gitu ya. Yang paling dekat dengan kader itu adalah KC itu sendiri. KC itu ada di masing-masing kampus. KC itu memiliki basis masanya. Satu KC, KCA, ada berapa kader gitu ya. Kita di nasional nggak memiliki basis massa, teman-teman. Yang memiliki basis massa itu teman-teman KC. Kita di nasional memiliki kewenangan untuk mengorkestrasi, untuk mengharmonisasi pergerakan gitu ya, untuk menyatukan itu semua gitu. Basis massanya adalah teman-teman KC. Teman-teman KC memiliki basis massa kader kayak gitu. Nah, makanya pengkaderan yang paling utama kita maksimalkan untuk membentuk sumber daya insan ini adalah di KC. Nah, maka kembali lagi nih, teman-teman ada di mana saat ini? Ada di KC kah mungkin? Atau teman-teman saat ini udah mulai ke regional atau bagaimana? Nanti kita berbicara di KC. Kalau teman-teman masih di KC, ada yang menjadi pengurus mungkin ya di sini. Atau misalkan ada yang belum jadi pengurus, tapi teman-teman yang akan menjadi pengurus nanti kita diskusikan seperti apa harusnya KC itu membentuk kader-kadernya. Kayak gitu. Nah, teman-teman, sebagai awalan, KC itu memiliki 3 fasilitas pengkaderan. Nah, ada D, ada SET, ada SETT, kayak gitu ya. Nanti kita akan jelaskan apa itu D, SET, SETT. Nah, terus kita kembali lagi nih tadi, kenapa penting? Karena membangun KC sama dengan membangun FOSE, teman-teman. Nah, ini harus dipahami. Kalau misalkan FOSE itu pengen baik di kampus teman-teman, bukan saya yang misalkan melakukan effort yang besar, baik buruknya FOSE di masing-masing kampus itu bukan tergantung kepada kami di nasional. Tapi baik buruknya FOSE di masing-masing kampus itu tergantung teman-teman di KC sendiri. Citra teman-teman baik, maka akan citra kami juga baik gitu. Kita secara general gitu, FOSE itu secara general. Ini loh FOSE. Tapi FOSE di masing-masing kampus itu teman-teman. Kayak gitu. Makanya penting sekali citra kita baik gitu ya. Bagaimana supaya citra FOSE baik? Ya harus baik juga teman-teman KC-nya. Kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa fasilitas pengkaderan teman-teman yang FOSE bentuk gitu ya. Yang FOSE bentuk. Nah, setiap tahun teman-teman itu berubah-ubah dulu ya, dulu. Setiap tahun sebelum 2019 itu berubah-ubah mekanisme pengkaderannya. Makanya nggak ada materi-materi bagaimana pembentukan sumber daya insani FOSE. Nggak ada. Ini tahun ini pertama kali. Tahun ini pertama kali ada materi seperti ini.
gitu ya, karena tahun ini udah baku bagaimana organisasi kita mengelola gitu ya. Saya katakan tadi umur 21 tahun itu adalah umur yang matang, yang bisa menentukan bagaimana kita harus menjadi apa gitu ya. Saya misalkan udah umur 21 tahun, saya harus menjadi apa ke depan? Saya harus bagaimana mengelola hidup sendiri kayak gitu. Dan organisasi kita sebelum tahun 2019, setiap tahun pengkaderan itu beda-beda, teman-teman. Nah, ini harus teman-teman pahami. Pengkaderan itu beda-beda gitu ya. Prosesnya membentuk kader itu beda-beda caranya kayak gitu. Dan ketika berbeda-beda berbicara tentang kaderisasi, maka tidak akan terbentuk sampai kapanpun. Karena teman-teman perlu dipahami nih, khususnya yang dikasih. Membentuk kaderisasi, membentuk kader itu nggak bisa dilakukan 1 tahun 2 tahun, teman-teman. Berbicara tentang kaderisasi itu nggak bisa berbicara tentang tentang sekarang cetak besok udah selesai gitu ya. Beda sama keilmuan. Kalau keilmuan ya paling lupa lagi kayak gitu. Nah, tapi kaderisasi sekarang di-share nih ya sama saya misalkan, atau misalkan teman-teman kaderisasi dikasih share tentang kaderisasi. Begini loh, harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Besok nggak bakalan langsung selesai tercetak. Karena kaderisasi itu bersahabat dengan waktu, sama seperti investasi gitu ya. Jadi keuntungannya adalah bersahabat dengan waktu, harus nunggu waktu dulu. Nah, begitupun kaderisasi. Sekarang cetak nggak bisa langsung jadi, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun baru nanti jadi gitu orangnya, kayak gitu. Makanya jangan ubah-ubah. Itu pesan alumni itu. Kaderisasi kita itu jangan ubah-ubah, kayak gitu. Kalau bisa, kalau mau ubah itu jangan pendek waktunya. Nah, ini yang dipakai saat ini teman-teman, yang ada di layar ini, itu adalah mekanisme jenjang kaderisasi selama 5 tahun ke depan. Kayak gitu. Nah, setelah sebelumnya itu selalu berubah-ubah setiap tahun, maka FOSE itu membentuk kader-kadernya seperti ini sekarang selama 5 tahun ke depan. Gitu ya, sampai tahun 2025 berarti. Sama seperti blueprint FOSE gitu ya, seperti blueprint FOSE sampai tahun 2025. Sampai tahun 2025 ini nanti dikaji lagi apakah itu sesuai atau ada yang perlu disesuaikan. Kalau ada yang perlu disesuaikan ya berarti 5 tahun ke depan adalah perbaikan dari ini. Tapi kalau ini udah cukup ya nggak ada perubahan sama 10 tahun berarti kayak gitu. Nah, bagaimana sih tahun ini FOSE membentuk kualitas teman-teman sendiri nih ya. Nah, dengan ada beberapa fasilitas pengkaderan teman-teman. Jenjang kaderisasi lah katakanlah. Ada yang utama, ada yang khusus gitu ya. Yang utama ini ada garisnya yang warna kuning ini, itu yang utama. Ada 3 tahap. Tahap 1 di KC D, tahap 2 itu ya ada SET dan FDT. Ini di KC dan di regional ada tahap kedua gitu ya. Kalau SET di KC, kalau regional FDT. Tahap 3 itu FLF. Nah, posisi teman-teman sekarang di mana? Baru di FDT. Baru naik 1 tingkat ya. Baru naik 1 tingkat gitu ya, dari D ke FDT. Atau misalkan yang udah SET berarti baru D, SET, dan FDT gitu ya. Nah, setelah itu ada tahap akhir, yang utamanya tahap akhir, yaitu FLF. Ada lagi yang paling akhir, pembinaan khusus, cuma ini eksklusif memang, hanya untuk beberapa orang. Di KC pun ada SETT, gitu ya, hanya untuk calon-calon mentor, gitu ya. Atau di nasional ada Suspimnas, hanya untuk calon Presnas, ataupun korek-korek terpilih, kayak gitu. Ataupun Korkom, gitu ya. Nah, ini pembinaan khusus gitu, eksklusif gitu ya. Teman-teman yang pengen ikut ini ya teman-teman harus jadi sesuatu dulu di organisasi kayak gitu. Nah, ini caranya organisasi membentuk dengan fasilitas pengkaderan gitu ya. Jadi fasilitasnya udah ada, eventnya udah ada kayak gitu. Di sini dibentuknya. Nah, sekarang di sini itu ngebentuk apa aja nih gitu ya. Nah, ada 2 tadi ya, pembinaan utama dan pembinaan khusus. Pembinaan utama ini yang pertama ya adalah pembinaan yang memang dikhususkan untuk seluruh kader. Jadi peruntukannya itu untuk semua, teman-teman. D, SET, FDT, FLF itu untuk semua kader. Kayak gitu. Ini tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, tingkat akhir. Kayak gitu ya. Syaratnya
teman-teman yang ikut FDT ya harus ikut D gitu ya. Teman-teman yang ikut FLF ya harus ikut jenjang kaderisasi tingkat 2, SET atau FDT. Makanya teman-teman kalau misalkan mau ikut FLF jangan sampai menyesal gitu ya di akhir, kayak beberapa regional misalkan menghubungi saya, Pak Pres, ini saya pengen ikut FLF tapi nggak ikut jenjang kaderisasi tingkat 2, di set nggak ada, FDT pun kelewat, gimana gitu ya. Nah makanya teman-teman beruntung sekali jika teman-teman ikut FDT gitu ya, maka teman-teman bisa ikut FLF gitu ya nanti di akhir. Kalau FLF itu lebih spesifik nanti ke leadership teman-teman, kayak gitu. Nah, ini jenjang pengkaderan yang utama gitu ya. Nah, kemudian apa jenjang pengkaderan yang khusus? Nah, yang utama itu teman-teman adalah untuk yang utama itu adalah untuk semua kader. Tapi yang khusus itu adalah untuk beberapa kader saja, kayak gitu. Yang eksklusif kayak nasional ada Suspimnas. Ini hanya untuk teman-teman korek terpilih, Capresnas, itu ada kursus kepemimpinan nasional. Itu adalah high class discussion ya, FOSE lah ya, mungkin high training di FOSE gitu ya dan sebagainya, kayak gitu. Nah, teman-teman yang pengen ikut ini ya teman-teman harus menjadi sesuatu dulu, kayak gitu ya. Kemudian regional ada training supervisor. Nah, training supervisor ini adalah untuk kayak misalkan supervisor kaderisasi gitu ya. Nah, ini pun FDT sebetulnya masuk, tapi FDT itu lebih kepada pembinaan yang utama. Kalau sekarang itu ada training supervisor dan itu udah kelewat di awal periode. Untuk siapa? Untuk kepala departemen kaderisasi. Training supervisor itu untuk memahamkan gini loh kaderisasi kita, modul, membedah modul dan sebagainya. Ada training keilmuan gitu ya dan sebagainya. Kayak gitu, spesifik gitu ya. Kemudian di KC. Nah, ini yang paling penting tadi. Di KC itu paling banyak teman-teman pembinaan khususnya. Ada contohnya nih ya, saya hanya ambil 2, tadi SETT gitu ya, tadi udah SETT. Kemudian ada lagi nih, saya ambil satu lagi, SGD atau mentoring. Small group discussion atau mentoring. Cuma pertanyaannya yang dikasih ini udah pada punya atau belum, kayak gitu. Nah, ini makanya perlu disampaikan juga ke pengurus KC sebetulnya, kayak gitu. Mentoring gitu ya, atau misalkan pelatihan-pelatihan, itu kalau misalkan di modul kaderisasi banyak banget teman-teman. Bagaimana FOSE membentuk kadernya dengan pembinaan khusus di KC, kayak gitu. Banyak banget caranya. Nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, itu fasilitasnya. Konsepnya seperti apa, teman-teman? Membentuk kaderisasi, membentuk sumber daya organisasi itu konsepnya seperti apa? Maka perlu konsep gitu ya. Yang pertama, yang menjadi pusat pengkaderan itu adalah KC, gitu ya. Jadi FOSE itu menempatkan KC itu menjadi pusat pengkaderan karena tadi yang paling dekat dengan teman-teman kader itu adalah FOSE. Kemudian pembinaan 100% input, 100% output. Nanti kita jelaskan ini. Input, proses, output ada di depan, dan terakhir dakwah merangkul bukan memukul. Kayak gitu. Maka FDT ini harus dibuat sehangat mungkin, sehangat mungkin gitu ya, berasa kekeluargaan. Walaupun sebetulnya susah teman-teman untuk melaksanakan program kaderisasi saat virtual seperti ini gitu ya, saat pandemi gitu ya. Ada mungkin di sini yang memang ketika saya menjelaskan saya berhadapan langsung dengan tembok gitu ya, nggak ada orangnya kayak gitu. Ada mungkin di sini ketika saya menjelaskan saya berhadapan dengan seorang yang lagi tidur mungkin aja. Tapi semoga teman-teman di Sumbangsel ini pada militan semuanya ya, semua lagi bangun, lagi mendengarkan kayak gitu. Nah, karena susah teman-teman. Sambil kuliah aja, dia yakin kuliah dosen loh. Saya bukan dosen, saya bukan siapa-siapa gitu ya. Kuliah sama dosen kadang suka ketiduran gitu ya kalau lagi kuliah virtual gitu. Nah, itulah tantangan teman-teman. Tapi kita harus konsepnya ini harus tetap ada. Jangan kayak semi militer gitu. Wajib on cam. Kalau misalkan nggak on cam, teman-teman di push up 10 kali, misalkan 20 kali, denda 100.000 dan sebagainya gitu ya. Yang ada orang bukan betah gitu ya ikut FDT, yang ada misalkan ngadu gitu. Makin sedikit gitu ya.
Kemudian tingkat 3-nya diseleksi lagi, jadi makin sedikit lagi. Tapi organisasi kita itu nggak ada mekanisme seleksi. Teman-teman yang ikut DAY semuanya boleh ikut FDT tanpa ada mekanisme seleksi. Teman-teman yang ikut FDT semuanya boleh ikut FLF tanpa ada mekanisme seleksi lagi. Kecuali jika semisal teman-teman ikut FLF tapi nggak ikut FDT atau SET, ya nggak bisa gitu ya. Jadi harus berjenjang dan kotak gitu ya, nggak ada mekanisme seleksi. Paling seleksinya seleksi alam gitu ya, seleksi alam. Nah, itu seleksi yang dimanapun juga berada, seleksi alam itu. Kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman konsepnya. Nah, kemudian konsep ininya, alurnya, inputnya siapa aja, mau mahasiswa lama, mahasiswa baru, itu di pose ya silahkan aja, sesuai dengan KC. KC, misalkan KC bentuknya apa gitu ya, silahkan disesuaikan. Ada juga KC yang kadang kali nggak menerima mahasiswa lama, misalkan himpunan KC-nya. Gitu ya, yang ikut D yang mahasiswa lama nggak diikut sertakan misalkan, ada juga yang tetap diikut sertakan gitu ya, fokus ke mahasiswa baru. Tapi di FOSE itu sebetulnya teman-teman idealnya nggak apa-apa, mau yang lama mau yang baru asalkan belum kadaluarsa gitu ya, nggak ada ya mahasiswa yang kadaluarsa ya, makanya yang lama yang baru ya silahkan kayak gitu ya. Kemudian prosesnya, nah ini prosesnya tadi, pembinaan itu dalam pengajaran yang katakanlah formal gitu ya. Ada juga yang non formalnya dan informal kayak pelatihan, penjagaan, pengkaryaan, evaluasi, itu prosesnya. Jadi pengkaderan itu enggak sepenuhnya bertumpu pada pengkaderan yang formal seperti ini, FDT, D, FLF, enggak bisa gitu ya. FOSE pun sama demikian. Teman-teman kader di KC pun sama. Pengkaderan itu apa aja sih program kaderisasi di masing-masing KC? Misalkan saya ketemu nih sama satu KC, antum misalkan apa aja nih program kaderisasinya sekarang? Wah, kita ada D, kita ada SET gitu ya, kita ada SETT, kita udah lengkap semuanya. Selain itu ada nggak? Enggak ada gitu. Itu kita fokus di situ. Teman-teman itu katakanlah bakal gagal saya yakin. Karena mengurus kader cuma beberapa kali pertemuan aja. Dari katakanlah mungkin ya cuma 3 kali atau misalkan 2 kali pertemuan, dua hari pertemuannya. Terus FDT atau SET misalkan ya, SET 2 pertemuan, misalkan 4 pertemuan, FLF 2 pertemuan, katakanlah kaderisasi hanya mengurusi 6 hari gitu bersama kader. Wah, itu gagal teman-teman. Kayak gitu. Maka harus sesuai juga, pembinaannya udah ada. Oke, pembinaannya udah ada, D udah ada, FDT udah ada, SET udah ada, FLF udah ada misalkan, atau dikasih SETT udah ada, itu 3 udah ada. Maka kalau teman-teman nggak ada pelatihan, penjagaan, pengkaryaan, dan evaluasi, ya teman-teman bakal gagal juga, gitu ya. Makanya adakan pelatihan, adakan penjagaan gitu ya, adakan pengkaryaan, adakan evaluasi. Nanti kita lihat latihan itu apa aja, penjagaan itu apa aja. Kalau berbicara di modul lebih banyak lagi teman-teman sebetulnya kayak gitu. Nah, outputnya apa? Kelewat. Nah, outputnya apa teman-teman? Outputnya adalah kok pencet. Nah, outputnya adalah tadi ya, dari input mahasiswa lama, mahasiswa baru, proses, dan output. Outputnya itu yang paling terakhir adalah karakteristik ekonomi urbani gitu ya, tercapai. Apa itu karakteristik ekonomi urbani? Nanti di akhir ada apa sih karakteristik ekonomi urbani kayak gitu. Nah, itu adalah outputnya, upaya untuk mencapai karakteristik ekonomi urbani gitu. Apakah ekonomi urbani itu karakternya sama dengan Nabi Muhammad SAW? Wah, luar biasa, itu terlalu berat teman-teman. Masih bisa kok manusia mencapai ini kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, next, nah landasan tadi konsepnya, landasannya teman-teman membangun kader itu apa gitu ya, landasannya tadi berbicara tentang fasilitasnya, konsepnya, ini sekarang landasannya sebelum nanti contohnya kayak gitu. Landasannya apa membangun kader di FOSE itu? Landasannya ada 4 teman-teman ya, ada sosiohistoris, filosofis, teologis, konstitusi gitu ya. Yang paling pertama ya memang ini apa, konstitusi kita gitu ya. Konstitusi kita harus memiliki fasilitas pembentukan sumber daya insani. Teologisnya ini berkaitan dengan sifat manusia gitu ya, sifat manusia yang memang khalifatul fil ardi gitu ya, pemimpin di muka bumi. Dimanapun kita berada teman-teman, pasti itu akan berpengaruh terhadap lingkungan kita, betul nggak? Coba deh, satu negara misalkan ya, baik buruknya satu negara
itu pasti pengaruh dari manusianya. Wah, terlalu luas misalnya jika berbicara tentang negara, bicara yang paling sedikit, yang paling kecil aja misalnya kamar lah ya, personal banget nih. Baik buruknya kamar gitu ya, itu tergantung orang yang menempatinya. Gitu ya. Nah, nanti dari yang menempati dari kamar itu bisa mendeskripsikan, oh ini orangnya kayak gini gitu ya, seperti itu. Ada mungkin orang yang teliti, ada yang hati-hati, ada yang apa namanya, yang ya nanti kelihatan di sana kayak gitu. Jadi lingkungan kita itu adalah deskripsi dari kita sendiri gitu ya, adalah cerminan dari si manusianya. Bagaimana manusianya itu berperilaku gitu ya. Makanya itu dalam yang paling kecil gitu ya, dalam lingkup yang paling kecil. Luasnya gitu ya, kita itu adalah khalifatul fil ardi. Gitu. Filosofis, sosiohistoris ini berkaitan dengan organisasi kita yang memang pergerakannya spesifik gitu ya terhadap ekonomi syariah, dan masyarakat Indonesia atau di Indonesia juga ini potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Makanya dari landasan-landasan ini kita perlu untuk membentuk sumber daya insani gitu ya. Nilai-nilainya apa teman-teman? Nilai-nilainya ini tetap dengan 3 hal ini. Uhuwah, dakwah, ilmiah. Wah, Pres, ini mah karakteristik Fosey. Iya, ini karakteristik Fosey. Wah, ini tagline Fosey. Iya, tagline Fosey. Tapi tagline itu bukan hanya sebatas tagline, teman-teman. Indonesia maju bukan hanya sebatas tagline pemerintahan saat ini, Indonesia maju. Tapi Indonesia maju, misalnya, itu melahirkan apa namanya, adalah cerminan dari visinya, visi misi. Nanti turunannya ke program di setiap kementerian gitu ya. Jadi dari tagline itu melahirkan kerja, melahirkan pergerakan. Nah, begitu organisasi. Nilai-nilai ini itu melahirkan sifat dan karakter yang harus dicapai kayak gitu. Oh wah, dakwah ilmiah harus seperti apa gitu. Dan ini bukan hanya untuk organisasi, tapi kita karena sekarang berbicara mengenai sumber daya manusia atau sumber daya insani, ini berkaitan dengan personal teman-teman sendiri kayak gitu. Personal saya sendiri, personal Pak Koreg, personal Pak Korkom gitu ya, semuanya gitu ya. Membentuk nilai-nilai ini ada di dalam diri kita. Apa aja sih yang harus dibentuk misalkan dalam diri kita dari nilai-nilai ini, teman-teman. Ini goals-nya teman-teman tadi. Dari apa namanya, panjangnya mekanisme pengkaderan yang dibuat oleh organisasi kita untuk kita gitu ya, goals-nya itu adalah ini gitu ya. Dari uhuwah ini melahirkan 6 karakter, memiliki pemahaman akidah yang lurus dan Islam yang moderat gitu ya, nggak fanatisme agama gitu Islamnya. Kayak gitu ya, sampai kader Fosai terlalu fanatis terhadap golongan tertentu, akhirnya menyalahkan yang lain kan. Enggak, kader ekonomi urban itu enggak seperti itu, kebijaksanaannya tinggi, memiliki karakter kokoh yang mandiri, kepribadian dinamis, kepekaan sosial, hubungan baik dengan sesama, dan sense of belonging terhadap visi organisasi itu sampai kapanpun. Makanya tadi berbicara kader itu nggak hanya sebatas teman-teman ini di sini saat berorganisasi, tapi setelah berorganisasi teman-teman jadi kader, sense of belonging terhadap visi harus tetap dirasakan. Walaupun nanti teman-teman mungkin ada yang ke bidang apa dulu, tapi tetap sekecil-kecil apapun teman-teman adalah kader untuk mendakwakan ekonomi syariah. Sekecil-kecil dakwah kepada diri sendiri dulu, gitu ya. Setelah diri sendiri ya orang-orang sekitar kita, gitu. Baru nanti memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas kayak gitu. Dakwahnya berani tampil di depan tokoh sebagai pelopor perubahan, jiwa kepemimpinan, leadership-nya ada, menjadi contoh suri tauladan bagi sesama dan orang lain, membangun diplomasi jaringan, berpikir strategis dan taktis. Wah, berat juga ya ternyata ekonomi urbani itu. Berat, teman-teman. Yang kita selalu gaungkan, ekonomi urbani bisa. Ternyata definisi ekonomi urbani itu orang seperti apa? Luar biasa, benar. Makanya kaderisasi ini tadi nggak bisa hanya sebatas pembinaan dalam program-program yang formal gitu ya, tapi harus dibarengi dengan program-program lainnya kayak gitu. Nah di Fose udah gitu ya seperti itu, nanti kalau nggak salah ada nih di akhir. Kemudian memiliki pengetahuan ekonomi dan wawasan global yang luas tadi ilmiahnya, kemudian berpikir ilmiah dan kritis kayak gitu. Nah itulah ekonomi urbani teman-teman yang menjadi goals-nya kayak gitu.
Pembinaan berorientasi pada pencapaian visi organisasi. Nah, ini maka kenapa penting pembinaan? Karena si pembinaan itu berorientasi pada pencapaian visi organisasi. Nah, ini alurnya ya, teman-teman. Pembinaan kader, nanti akan tercapai kualitas ekonomi urbani. Nah, setelah itu peran kader di semua stakeholder gitu ya, di berbagai macam bidang. Ada yang di mungkin yang berwirausaha, berbisnis gitu ya, ada yang di akademik misalkan apa namanya? Akademisi gitu ya, atau misalkan ada yang di pengambil kebijakan dimanapun itu memiliki peran gitu ya. Makanya kenapa kita diikat lagi setelah di Fose itu diikat lagi di Kavose, karena biar satu ikatan, satu rasa perjuangan dimanapun berada gitu ya. Karena Kavose itu di semua bidang, teman-teman. Itu ada bidang-bidang apapun itu, karyawan ada gitu ya, kemudian pembisnis ada, yang menjadi dosen-dosen ada, yang di lembaga keuangan ada, lembaga zakat ada, yang di pemerintahan juga ada, kayak gitu. Yang di hukum juga ada, teman-teman, lengkap pokoknya. Dan akan berorientasi pada pembangunan ajaran Islam di bidang ekonomi, kayak gitu. Islam berjaya akan segera terwujud. Oh, enggak ke ini, PPT-nya yang satu lagi. Oke. Terakhir ini saya coba cari contoh ya, bagaimana sih tadi pembinaan khusus yang ada di KC. Ternyata di PPT yang ini enggak tercantum. Ada waktu berapa menit lagi, Pak Moderator? Kalau sesuai dengan rundown harusnya sampai 11.30. Jadi Oh, 90 menit materinya. masih lama ya. Iya, masih, Kak. Oke. Bentar ya, teman-teman. Loading. Tanya jawabnya cuma 15 menit ya. Sebetulnya saya pengennya tanya jawab nih yang paling banyak. Tapi Iya. nanti kita sesuaikan ya dengan Iya. nih. Gak terlalu banyak juga kok ini materi. Iya, Kak. Jadi memang kalau misalnya ada waktu lebih banyak nanti kita banyakin di sesi tanya jawabnya gitu. Siap. Oke. Terus belum kebuka nih. Nah, sembari nunggu Pres Husni nge-share screen lagi buat teman-teman ya, diingetin lagi, simak materinya, dicatat, dan juga nanti ada post-test. Selain itu juga memang kalau memang ada pertanyaan, silahkan disiapkan, tapi sesuai peraturan ya nanti. Silahkan disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Selamat menyimak materi yang sangat luar biasa ini. Oke, udah kelihatan belum? Lagi loading ya? Lagi loading, Kak? Belum? Udah ya? Belum, Kak. Masih Oh, ini. belum. Masih loading. Masih hitam. Nah, udah ya. Oke, jadi teman-teman di sini nih bisa dilihat ini adalah apa namanya? Salah satu instrumen dalam kaderisasi yang memang tadi berkaitan dengan penjagaan, pelatihan, bukan hanya pembinaan. Kalau pembinaan udah ada saya kira teman-teman dikasih dalam program ini yang formal gitu ya. Ada D, kemudian ada FDT, ada FLF kayak gitu. Nah, di samping itu juga ada yang perlu dan bahkan mungkin dalam suatu keadaan ini lebih penting daripada yang pembinaan tadi gitu ya. Karena apa? Karena pembinaan tadi itu hanya apa namanya berbatas waktu gitu, hanya beberapa hari gitu ya. D itu paling berapa hari? Paling lama D itu yang dikasih itu 1 bulan ada satu kasih yang D-nya itu 1 bulan. Tapi emang berjenjang setiap pekan gitu ya, setiap pekan 2 kali. Jadi ada 8 pertemuan gitu ya. Katakanlah ada 8 hari itu paling lama tuh. Selain itu sisanya paling ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin ada yang seminggu kayak gitu kan. Karena apa namanya pembinaan
pembinaan yang memang formal itu yang kayak gitu ya biasanya. Tapi di samping itu ada pembinaan yang penting. Ada apa namanya? Ada instrumen yang lebih penting kayak semacam ini, penjagaan dan pelatihan. Kayak gitu. Seperti apa sih penjagaan dan pelatihan? Nih contohnya ya. Kalau di modul lebih banyak lagi. Ada lebih dari 5 gitu ya. Kalau misalkan teman-teman penasaran, nanti bolehlah ke panitia atau panitia ke saya misalkan pengen modulnya. Ada di portal FOSE juga sebetulnya. Nanti teman-teman tinggal klik aja di Google portal FOSE gitu ya. Nah, penjagaan itu kayak semacam rihlah gitu ya. Kemudian mabit, hafalan, forum keahwatan, forum kaderisasi gitu ya. Itu ada bagian daripada penjagaan gitu ya. Jadi setelah day selesai teman-teman, harapannya teman-teman adakan forum-forum untuk penjagaan kader oleh pengurus. Nanti di akhir ada bagaimana sih cara penjagaan kadernya kayak gitu. Kemudian pelatihan ini berkaitan dengan kompetensi kader kayak gitu. Jadi FOSE juga menyediakan pelatihannya. Ada training organisasi, public speaking, desain pelatihan bahasa gitu ya, kepenulisan dan sebagainya. Itu bagian daripada pengkaderan juga yang harus ada gitu ya. Di KASE itu harus ada yang kayak gini, teman-teman, yang beginian itu. Dan FOSE itu memfasilitasi gitu ya. FOSE itu bukan mengadakan sebetulnya, tapi memfasilitasi. Cuma sekarang itu FOSE juga kadang mengadakan karena ini banyak yang nggak melakukan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih, selain pelatihan, penjagaan, bawah. Nggak jalan. Jalan nggak ini? Oh, pelatihan, penjagaan, pengkaryaan, dan non-event ya. Nah, ini yang agak jarang. Kalau tadi masih ada banyak KASE yang yang menyelenggarakan event pelatihan tertentu gitu ya, penjagaan tertentu kayak mabit yang kayak gitu ada. Tapi yang agak jarang ini juga ini. Kenapa jarang? Dalam pelaksanaan akreditasi ini agak jarang nih program-program kayak gini. Pengkaryaan, pendataan minat bakat, apakah FOSE hanya mengurusi keilmuan misalkan pres? Enggak, teman-teman. Jadi pengkaderan itu salah satunya untuk menjalin kedekatan dan membuat kader nyaman dengan kita, dengan organisasi, ya adalah menjadikan lingkungan organisasi sama dengan lingkungan si kader apa yang diinginkannya. Kayak gitu. Ada olahraga, silahkan olahraga buat di KASE itu. Ada kan KASE yang menyelenggarakan program olahraga bareng kayak gitu ya. Minat bakatnya misalkan olahraga gitu ya. Kalau misalkan ada olahraga gitu ya, apapun minat bakatnya, pendataan minat bakat, kemudian adakan programnya, kemudian suruh berkarya di sana gitu ya. Jadi si kader KASE ini berkaryanya juga nggak dalam hal akademik aja, non akademik juga silahkan kayak gitu. Kemudian yang paling penting juga ya, tentunya kalau di FOSE itu akademik juga gitu ya, minat bakat menulis, nanti berkarya suruh menulis, ikut perlombaan. Kemudian kalau misalkan yang suka public speaking, misalkan jadiin mentor-mentor, suka ngisi kajian misalkan ya, atau misalkan ikut lomba debat kayak gitu. Jadi nggak cuma didata tapi juga diberikan fasilitas tadi lewat pelatihan, kemudian juga didorong untuk berkarya, baik itu berkaryanya mereka misalkan ikut perlombaan misalkan ya, atau misalkan menjadi pemateri, juri dan sebagainya gitu ya. Artinya diberdayakan. Apa yang dimiliki kader potensinya itu diberdayakan gitu ya. Sebagai mentor di sini terlihat. Kemudian terlibat dalam program kerja, itu bagian daripada perkaryaan. Jadi si kader ini juga harus diikut sertakan, teman-teman. Jangan sebagai sasaran program aja. Biasanya kalau ada program KASE sasarannya kader lagi, yang baru lagi, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kader baru biasanya itu hanya sebatas sasaran program aja. Ada program ini sasarannya kader baru, ada program ini sasarannya kader baru. Coba deh programnya yang sasarannya kader atas yang melaksanakannya kader-kader baru gitu ya, dilatih kayak gitu.
biar langsung bagaimana kader ini bisa berimprove gitu ya dalam dunia real organisasi misalkan kayak gitu. Kemudian Monef nih ya, ada rapot kader, ada performance appraisal gitu ya, ada apresiasi performance kader gitu ya, kader terbaik atau apalah gitu ya. Kemudian ada amalan Yaumiyah, forum evaluasi angkatan, dan sebagainya. Banyak lagi kalau misalkan di modul ya, di modul kaderisasi kayak gitu. Nah ini yang implementasi ini yang sebetulnya harus ada gitu ya di KC. Nah ini berbicara tentang OSE, tapi yang paling spesifik gitu ya terkait hal ini adalah KC. Karena tadi yang paling dekat dengan kader adalah KC sendiri gitu ya. Seperti itu. Kemudian implementasinya teman-teman, dari yang telah kita bicarakan tadi sebelum-sebelumnya ya, implementasinya itu bagaimana sih? Kayak gitu implementasinya. Nah ini harus sistematis. Misalkan ya, ini masuk nih Maba 2021 ya, Maba 2021, calon kader gitu ya, mahasiswa baru. Nah, kemudian ada juga misalkan mahasiswa lama yang 2020 itu ikut D semester 1. Idealnya teman-teman itu ikut D semester 1 idealnya teman-teman. Kemudian setelah ikut D semester 1, teman-teman udah selesai. Maka di sini dilatih ada pembinaan tuh SGD gitu ya atau FGD, diberikan suplemen pengkaryaan gitu ya, ada penjagaan pelatihan gitu ya. Setelah ikut D itu ada forum mentoring lah intinya. Ini teman-teman kader itu dibina di sana gitu ya. Dibina oleh kaderisasi, kemudian didata minat bakatnya apa, potensinya apa, diberikan fasilitasnya, didorong untuk berkarya gitu oleh si kakak tingkatnya. Kemudian semester 2 gitu ya, itu ikut SET atau Day 2 lah, kadang ada kasih yang bilangnya Day 2 gitu ya, ikut SET itu semester 2 idealnya gitu ya untuk ikut SET. Kemudian setelah ikut SET, teman-teman itu bisa menjadi apa namanya? Yang mengkader yang day nanti gitu ya. Kan teman-teman semester 2 nih. Nanti ada lagi di semester depan. Nah, ikut SETT di semester 3 gitu ya. Training for Trainer. Kalau dulu misalkan ada ini Syariah Economic Training for Trainer gitu ya. Teman-teman yang udah semester 3 itu baru nanti menjadi mentor yang day yang tahun 2022 misalkan maba tahun 2022. Jadi alurnya teman-teman ikut day, mengkarya, melatih diri gitu ya dengan mentornya. Kemudian setelah ikut SET, teman-teman berlatih mematangkan dan dimatangkan di SETT gitu ya menjadi mentor, dan teman-teman setelah semester 3 itu baru mementor yang ikut day itu. Kayak gitu. Nah, kemudian semester 4 teman-teman ikut FDT. Idealnya FDT ini diikuti oleh teman-teman yang semester 4 nih. Teman-teman kalau misalkan teman-teman di sini semester 4 yang menjadi peserta ikut FDT itu umur ideal. Kalau saya dulu telat ya, saya ikut FDT itu semester berapa? 6 kalau salah. Semester 6. Idealnya teman-teman semester 4 itu jadi peserta gitu ya, idealnya. FDT. Setelah ikut FDT teman-teman ya, jadi pengurus. Jadi pengurus di KC gitu ya. Boleh jadi pengurus gitu ya, boleh jadi pengurus di KC. Mulai semester 3 pun sebetulnya udah boleh gitu ya, cuma FDT ini lebih direkomendasikan untuk menjadi pengurus, staf ahli, mentor, jadi ketua umum kayak gitu ya, pengurus di KC-nya, atau misalkan di regional gitu ya, di departemen-departemen di regional kayak gitu. Nah, kemudian semester 5 ikut FLF. Nah, semester 5 ikut FLF, setelah ikut FLF, nah teman-teman direkomendasikan harusnya idealnya boleh tuh menjadi kepala departemen di regional ataupun jadi korek gitu ya. Korek itu harus FLF. Itu kadep regional juga harus FLF kayak gitu ya. Kecuali kalau staff boleh lah FDT kayak gitu. Nah, kemudian semester 7 teman-teman baru misalkan ke nasional ataupun nggak apa-apa tuh sebetulnya FLF, yang penting udah ikut FLF ke nasional juga gitu ya, semester 5, semester 6. Tapi semester 7, nah itu idealnya di nasional, mungkin jadi Presnas gitu ya, Bapernas gitu ya, dan sebagainya. Barulah alumni jadi alumni FOSE. Setelah itu semester 9 udah selesai ya. Kalau nambah ya usahakan kadar FOSE semester 8 selesai lah ya kayak gitu. Kemudian alumni FOSE, pasca kampus, dan inilah di apa namanya?
di dunia pasca kampus teman-teman juga berperan sebagai apa teman-teman di dunia kampus. Misalkan ada yang di bidang swasta, pengusaha, pegawai swasta dan sebagainya. Ada yang di dunia profesional, akademisi, praktisi, ulama misalkan. Ada yang di bidang pengambil kebijakan, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya berperan gitu ya. Dan semuanya diikat lagi nanti di Kavosei. Jadi apapun teman-teman tetap menjadi kader. Makanya karakteristik ekonomi urbani itu nggak dibentuk dalam 4 tahun. Tapi berapa tahun pun teman-teman selagi masih bernafas di dunia ini, teman-teman harus bisa membentuk karakteristik itu. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini yang dimaksud dengan pengkaderan sampai akhir itu. Sampai kapanpun tetap menjadi kader ekonomi urbani. Kayak gitu. Nah ini yang tadi Islam berjaya akan segera terwujud. Nah, jadi bagaimana organisasi kita membentuk kadernya, teman-teman, itu adalah dengan cara demikian. Yang tadi, konsepnya, fasilitasnya, terus landasan-landasannya, dan implementasinya, itu seperti itu. Udah dari hulu ke hilir banget gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengelaborasikannya nih dalam organisasi. Baik itu dalam tingkatan nasional, sampai pada tingkatan KC kayak gitu ya, dari tingkatan nasional sampai pada tingkatan KC. Nah saat ini teman-teman kondisinya, nah teman-teman perlu paham juga nih ya, kondisinya tingkatan nasional pun belum sepenuhnya settle gitu ya. Jadi tahun ini kita lagi membenahi semua alur kaderisasi itu sesuai dengan apa yang direkomendasikan organisasi kayak gitu, implementasinya karena kita masih baru kayak gitu. Tahun sebelumnya kan ganti-ganti terus. Nah, kemudian di KASE apalagi? Nah, di KASE juga harapannya setelah misalkan nanti ini kita buat nasional, buat materi seperti ini yang dihadirkan dalam setiap jenjang kaderisasi, teman-teman bisa lakukan ini kayak gitu di masing-masing KASE. Jenjang kaderisasinya 3, ada pelatihan, ada penjagaan dan sebagainya kayak gitu. Biar sesuai semuanya serempak gitu ya, senasional serempak, teman-teman pun bisa studi banding nanti ya, nggak berdiri sendiri gitu ya. Nah setelah itu serempak semuanya, maka banyaknya sumber daya insan yang ada tergabung di FUSE itu memang kita kelola dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Karena organisasi kita adalah organisasi yang memang orang datang dan orang pergi, teman-teman. Teman-teman sekarang datang ya, 2, 3, 4 tahun, maksimal 4 tahun, teman-teman pergi gitu ya. Mungkin ada yang di nya 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Dari semester 1 udah gabung day, semester 8 misalkan masih di gitu, jadi selesai 4 tahun. Artinya di itu enggak selamanya, tapi kita itu datang dan kita akan pergi. Maka bagaimana kita memberikan dampak dan kesan yang baik di saat kita hadir gitu ya. Saat kita hadir di Pose, kita memberikan hal yang positif, dampak yang baik, dan kesan yang baik. Dan saat kita pergi, kita dikenal. Seperti itu. Dimanapun itu teman-teman. Baik teman-teman di KC, teman-teman di regional, di komisariat, ataupun di nasional. Maka ketika teman-teman ada dalam suatu wadah, ada dalam suatu tempat, berikanlah kebermanfaatan untuk wadah dan tempat tersebut. Sehingga ketika teman-teman berangkat lagi pergi untuk melanjutkan hidup, teman-teman menyisakan kenangan-kenangan yang baik yang menjadi legacy atau warisan teman-teman di tempat yang teman-teman tinggalkan. Seperti itu. Saya kira cukupkan ya kalau misalkan ada yang mau kita diskusikan, mumpung masih banyak nih ya waktunya, mumpung kita masih 30 menitan lagi ya, 30 menitan. Ada yang mau diskusikan perihal organisasi kita, saya persilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Tes Husni atas materinya tadi. Dan untuk peraturan sesi tanya jawab ini, sekali lagi saya jelaskan bahwasanya apabila teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat izin bertanya. Jadi untuk pertama ada saya akan ambil 3 penanya tercepat. Jadi silahkan ketik di sekarang izin bertanya di room chat. Nanti akan saya pilih. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Jika nanti sudah saya persilahkan hidupkan mikrofonnya.
Oke, sekarang udah masuk 2 penanya, silakan satu lagi untuk sesi pertama ini. Oke, sekarang ada 3 penanya, nanti kita satu-satu ya. Untuk yang pertanyaan pertama itu, sebentar ya teman-teman, izin bertanya itu oleh Fadila ER dari Kasir Riset. Silahkan kepada Kak Fadila untuk menyampaikan pertanyaannya dengan open mic. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Kak Husni. Kak, saya ingin menanyakan, bagaimana sih Kak cara pandang Kakak melihat keadaan sekarang, di mana kan organisasi kita tuh tetap berjalan gitu, meskipun sekarang pandemi, terus lewat online juga, itu kan berbeda ya Kak dari kepemimpinan Kakak pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kan Kakak langsung terjun ke tengah lapangan, langsung mengobrol atau berdiskusi langsung di tengah-tengah para anggotanya gitu. Terus untuk keadaan sekarang ini bagaimana sih cara Kakak atau tips nih yang diberikan Kakak kepada kita agar kita tuh selalu bisa merangkul sesama anggota kita itu tetap efektif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kak. Makasih, Kak. Langsung dijawab atau dikumpulin dulu ini, moderator? Ini, kakak moderator ini. Oke, kayaknya langsung saya jawab aja ya, biar nggak lupa nih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Fadila ya, dari KC Riset. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih mengelola kader di saat seperti ini kan ya? Saat seperti ini, intinya kan seperti itu kan ya, betul? Betul, Kak. Ya, siap. Nah, itu saya kira pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke Presnas kaderisasi nih saat pandemik ya. Tapi semuanya yang memang wajar. Karena berbicara kaderisasi itu ya berbicara tentang bagaimana mengelola kader kan. Ketika mengelola kader, yaitu berbicara tentang si kadernya. Nah, pandemi kita tahu tahu aja enggak gitu ya siapa yang kita kelola gitu ya. Apalagi yang baru masuk gitu ya, baru masuk tahun 2020, belum pernah ke kampus pun misalkan kayak gitu. Kayak nih di Kasesa nih ya, ada maba 2020, belum pernah sama sekali ke kampus gitu ya. Dan pengurusnya harus mengelola kader-kader itu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Secara langsung pun susah, misalkan harus dibuat aturan-aturan, misalkan harus dibuat mekanisme punishment and reward misalkan seperti itu. Ini berbicara nggak langsung gitu ya, dosen pun agak ngeluh gitu ya. Kemarin saya bimbingan gitu ya, setelah selesai bimbingan, ya dosen bilang sebetulnya kita itu dosen katanya kayak berjudi inilah istilahnya, membimbing atau mengajarkan saat pandemi. Ya, kita mengeluarkan banyak effort, misalkan effort kita banyak keluarkan materi, tapi hasilnya nggak pasti gitu ya. Kadangkali ini kita berbicara dengan mahasiswa atau bukan katanya, itu ya biasa, dinamika lah katanya kayak gitu. Makanya dosen pun berinovasi, beradaptasi dan berinovasi bagaimana mengajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Ada beberapa dosen yang take video, habis itu beliau nggak usah ngajarin, beliau cuma share video misalkan ke 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas, habis itu tanya jawab aja diperbanyak. Kayak gitu. Ada dengan caranya sendiri mungkin ya, dengan cara yang lebih inovatif mungkin teman-teman sendiri, misalkan dosen teman-teman sendiri misalnya kalau ada kayak gitu. Artinya memang dalam situasi pandemi ini kita nggak bisa menghindar gitu ya. Kita nggak bisa menghindar, yang ada kita harus melawan gitu ya. Bukan melawan pandeminya gitu ya. Yang harus dilawan itu bukan pandeminya gitu ya, tapi diri kita sendiri.
keterbatasan dari diri kita sendiri sebagai pemangku kebijakan, kita harus lawan. Kayak gitu. Kita harus lawan. Kita kita misalkan ya, nggak mau beradaptasi, nggak mau berinovasi, atau misalkan nggak punya ide sama sekali, ya kita harus lawan tuh, biar kita punya ide, biar kita bisa beradaptasi, biar kita mau berinovasi, kayak gitu. Hal yang kita udah pertahankan, mekanisme pengkaderan selama bertahun-tahun. Nah, jangan sampai ketika ada COVID ini kita misalkan kehilangan momentum itu, kayak gitu. Maka kita harus hadapinya dengan berinovasi itu. Nah, tahun kemarin, tahun 2020, itu adalah gejala shock gitu ya semuanya. Artinya awalnya normal, tiba-tiba ada COVID gitu ya. Nah, itu udah selesai 1 tahun tuh harusnya. Tahun ini adalah tahunnya penyesuaian dan beradaptasi. Pemerintah pun menyesuaikan diri, peraturan-peraturannya. Nah, makanya organisasi pun harus menyesuaikan diri. Bagaimana kita melaksanakan mekanisme pengkaderan ini dengan cara gitu ya, kayak gitu. Dan itu pun sebetulnya masih menjadi pertanyaan besar bagi nasional, gitu ya. Menghadirkan event-event kaderisasi seperti ini, FDT, kemudian FLF, dalam bahasan kami bagaimana sih supaya misalkan tetap esensinya dapat gitu ya, esensinya kepada keilmuannya, FLF apalagi pada kepemimpinannya, apalagi Suspilnas, supaya benar-benar value-value organisasi itu nyampe. Nah, itu masih masih apa? Kita belum menemukan formula yang tepat, tapi kita bisa berupaya untuk menghasilkan formula yang tepat. Kayak gitu. Contohnya apa sih, teman-teman? Contohnya kayak gitu ya. Nah, perbanyaklah teman-teman ya, perbanyaklah ketika ketika suasana virtual seperti ini, perbanyak mekanisme pengkaderan yang non formal atau enggak formal lah, kayak gitu. Kalau yang formal seperti ini itu enggak terlalu berdampak lah. Jadikanlah pengkaderan yang formal seperti ini sebagai apa sih yang di awal itu, bukan pembinaan, sebagai apa sih namanya? Jadi sebagai awalan aja gitu ya untuk mengisi kader gitu ya. Sebagai pendampingan awal gitu ya, bukan dijadikan sebagai yang utama gitu. Tapi dijadikan sebagai pembinaan yang memang itu awalan aja untuk mengisi kompetensi kader. Ini loh ke depannya harus seperti ini kayak gitu ya. Tapi perbanyaknya yang di non formalnya. Misalkan kayak gitu. Dengan cara apapun itu kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa ketemu sendiri, ya teman-teman laksanakan juga secara virtual kayak gitu. Misalkan forum diskusi tentang apa gitu ya, secara virtual dan sebagainya gitu ya. Jadi dilatih si kader-kader itu untuk berperan, karena dulunya saat sebelum COVID si kader-kader itu kalau misalkan ada yang masuk nih ya pasti di posisi yang memang mereka itu menjadi sasaran. Tapi jadikan saat pandemi ini mereka itu jangan ada di posisi sebagai sasaran kinerja, sasaran program, tapi mereka yang berperan kayak gitu. Mereka yang berperan, kalian mentor aja. Kalian mentor. Jadi karena mereka misalkan nggak merasakan bagaimana transisi dari siswa ke mahasiswa, maka mereka harus merasakan bagaimana beratnya menjadi mahasiswa gitu ya. Dengan cara mereka harus berinovasi sendiri. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, pasti yang mereka pengenkan juga apa sih perbedaannya? Apa sih perbedaannya? Oh, ternyata sama aja sih, jadi ngedengerin lagi. Kapan mereka ngomong? Maka suruh mereka ngomong. Kayak gitu. Teman-teman jangan banyak ngomong. Teman-teman dorong aja. Kayak gitu. Dorong aja supaya kader-kadernya ini banyak bicara. Kayak gitu. Nanti kelihatan bagaimana potensinya. Pokoknya kuncinya adalah memang bagaimana kita melahirkan inovasi ini, tetapi masih dalam esensi yang sama gitu ya. Jangan sampai esensinya hilang, inovasinya ada tapi esensinya hilang gitu ya dalam proses pengaderan. Esensinya kan dua hal teman-teman gitu ya. Satu yang paling penting nih ya dalam kaderisasi ada dua hal. Yang pertama itu kader bisa terjaga dengan baik kayak gitu. Yang pertama itu. Jadi nggak lepas kayak gitu ya. Yang kedua, transisi organisasi berjalan lancar kayak gitu. Itu
Yang penting jangan sampai ada tahun depan nggak ada pengurus. Nah, itu gagal berarti. Nah, harus teman-teman memastikan dua itu. Yang pertama, kadernya terjaga dengan baik, gitu ya, ada di organisasi. Yang kedua, pastikan teman-teman kalau pengurus tahun depan itu ada orangnya. Itu aja minimal. Ada lagi nanti ke depannya, gitu ya. Organisasinya yang tahun depan harus lebih baik dari kita dan sebagainya. Tapi teman-teman maksimalkan dua hal itu. Kayak gitu. Esensi itu jangan sampai hilang, gitu ya. Sehingga teman-teman walaupun sekarang teman-teman dalam keadaan pengurus yang masih COVID misalkan ya, suasananya pandemi, tapi teman-teman bisa selesai dengan baik dan bisa memberikan kenang-kenangan yang baik juga gitu di akhir. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Husni. Semoga bisa menjawab ya untuk Kak Fadila tadi. Selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Kak Julius kepada Kak Julius. Silakan untuk open mic. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan bertanya. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Ya, saya Julius dari KC Fosel. Izin bertanya, Kak. Di regional maupun nasional, isu dalam organisasi selalu dinamis dan berkembang. Ada suatu isu yang mungkin selalu ada setiap tahunnya di regional atau komisariat, yaitu perluasan KCI atau pembentukan KCI. Di mana hal ini menjadi peluang dan tantangan pada setiap regional atau komisariat dalam mengembangkan perluasan kader KCI. Pertanyaan saya, Kak, bagaimana regional ini menempatkan diri agar proses pengembangan KCI baru di kampus dapat berjalan dengan baik, agar kedepannya KCI baru yang dibentuk ini tidak membebani kepengurusan regional selanjutnya, karena ada biasanya KCI tersebut tidak berjalan di tahun kedua atau selanjutnya karena kurangnya pembinaan pengkaderan di tahun awal-awal terbentuknya KCI. Mungkin itu, Kak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Ini menarik nih ya, pertanyaannya tentang pembentukan KC baru. Nah, ini hal yang saya urusin saat menjadi korek gitu ya. Saya saat menjadi korek ya sama, ini problemnya. Bahkan saya merasakan betul korek sebelumnya itu sangat luar biasa untuk membentuk satu KC itu ya. Ketika udah di zamannya saya, KC itu malah hilang kayak gitu ya. Dan memang ini menjadi kajian bagaimana sih supaya KC itu bisa tetap settle. Nah, ini teman-teman yang akan menjadi pengurus regional nanti kalau misalkan mau membentuk KC baru, walaupun kita sama nih ya dalam visi ekspansi KC. Jadi KC itu kita tambah terus, khususnya di beberapa wilayah sesuai blueprint. Sesuai blueprint itu wilayah ekspansi itu diutamakan Kalimantan, Sulawesi, terus Maluku, Papua gitu ya, sampai sana gitu ya. Itu di blueprint gitu ya, direkomendasikan untuk diprioritaskan ke arah sana gitu ya. Tapi teman-teman ya, ketika melakukan suatu pembentukan, kadangkali hal seperti itu terjadi, bahkan sering banget yang tadi disampaikan Julius ya, sering banget kayak gitu. Nah, berarti ada yang salah, bukan kita menyalahkan merekanya, KC-nya itu sendiri ya. Kalau KC ya mereka nggak tahu apa-apa, mereka pengen gabung, tetapi mereka mungkin kehilangan kontrol di tahun depannya kayak gitu. Berarti ada yang salah dengan organisasinya kayak gitu. Dan itu kita lakukan perbaikan. Tahun ini teman-teman, kita udah melakukan perbaikan itu. Tahun ini KC yang misalkan mau gabung bersama kita, organisasi yang mau gabung bersama kita, nggak bisa semudah itu. Ada mekanisme yang bertambah tahun ini itu setelah Munas kemarin. Apa itu? Ada mekanisme dari peninjau ke KC aktif gitu ya. Jadi teman-teman KC itu kan ada yang KC aktif, ada KC peninjau. Kalau dulu itu langsung jadi KC aktif. Gitu ya. KC peninjau itu di saat mereka menghubungi regional, kita mau gabung FOSE. Nah, udah jadi KC peninjau. Tahun depannya misalkan ikut Munas, disahkan di Munas, udah jadi KC aktif kayak gitu. Ternyata tahun depannya nggak ada yang melanjutkan di KC itu, karena yang semangatnya cuma 1 tahun misalkan kayak gitu. Akhirnya hilang lagi kayak gitu. Tapi tahun ini
kita udah lakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah tadi menambah mekanisme. Jadi kalau misalkan ada yang mau gabung FOSE nih ya teman-teman, banyak sekali yang mau gabung FOSE itu. Tapi banyaknya personal. Nah ini yang harus kita pahamkan. Banyak yang nge-DM FOSE, kamu mau gabung FOSE, gimana caranya kamu gabung FOSE, tapi ternyata dia nggak berorganisasi, dia hanya personal individu gitu ya. Nah perlu dipahami juga nih untuk semuanya, gabung FOSE itu harus punya organisasi. Nah ini di materi D ya, di materi D, gabung FOSE itu harus punya organisasi. Maka kalau ada organisasi yang pengen gabung FOSE, nah mereka selama 1 tahun itu akan menjadi peninjau. Nanti di Munas itu ya selama 1 tahun ada syaratnya nanti. Itu nanti akan menjadi peninjau. 1 tahun itu nanti kan ketika di Munas mereka jadi peninjau. Itu belum jadi kasih aktif, tapi masih peninjau. Peninjau, peninjau itu masih rawan hilang, gitu ya. Nah, nanti terseleksi 1 tahun berikutnya. Kalau mereka masih jalan regenerasinya, gitu ya. Tahun berikutnya pasti mereka mendaftarkan diri untuk menjadi kasih aktif, gitu. Tahun berikutnya di Munas, nah kayak kemarin ada kasih peninjau. Nah, Munas tahun ini yang kemarin kasih peninjau kemarin, mereka mendaftarkan diri gak menjadi kasih aktif, gitu. Mendaftarkan diri misalkan jadi kasih aktif, gitu ya. Cuma hilang 2 misalkan kayak gitu. Nah, berarti yang settle, yang memenuhi syarat keberlanjutan organisasi gitu ya, syarat kaderisasinya, transisi organisasinya jalan, misalkan hanya katakanlah mungkin 8 gitu ya, 2 hilang misalkan, 10 misalkan semuanya, 8 yang memenuhi syarat akhirnya daftar menjadi kasih aktif, 2 hilang kayak gitu. Kita nasional melakukan mekanisme yang seperti itu kayak gitu. Artinya apa? Karena biasanya nih ya, KASE itu terlalu terburu-buru dan regional pun terlalu terburu-buru. Yang penting target ekspansi tercapai, kayak gitu ya. Sama, saya juga menjadi Korea kayak gitu. Yang penting target ekspansi tercapai. Tapi kita nggak mempertimbangkan transisi organisasinya. Ini yang sekarang sedang mengajukan itu yang KASE yang benar-benar si founder di KASE-nya itu angkatan berapa nih? Oh ternyata tingkat 3 misalkan, berarti tingkat depan ketika KASE ini udah aktif gitu ya, itu udah tingkat 4, nggak aktif lagi dia di KASE gitu ya, udah fokus skripsi, maka siapa yang melanjutkan gitu kan, pertanyaan itu. Makanya kalau misalkan saya dulu ketika Korea, ajak kader di bawahnya. Kalau misalkan teman-teman dalam satu organisasi pengen gabung FOSE, kemudian teman-teman misalkan tingkat akhir semua, nggak bakalan berhasil sampai kapanpun. Teman-teman paling berhasil disahkan aja, tapi bakalan hilang nanti. Maka ajak adik tingkatnya. Untuk apa? Itu adalah suksesi kepemimpinan, transisi organisasi. Kayak gitu. Mekanisme transisi organisasi itu harus disiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Organisasi pemerintahan dimanapun itu teman-teman, itu udah mempertimbangkan ya. Organisasi yang lebih besar nih ya. Bahkan mungkin institusi pemerintahan itu udah mempertimbangkan pengurus yang intinya itu tahun sekian pensiun, maka tahun ini misalkan beberapa tahun sebelumnya harus rekrutmen gitu ya, kayak B ini sekarang. B itu lagi masa-masanya transisi organisasi nih, Bank Indonesia gitu ya. Beberapa tahun ke depan akan banyak yang pensiun nih B itu. Makanya kenapa nih oprek B itu sering banget nih ada informasi gitu ya, ke kita gitu ya, ini ada open rekrutmen pengurus BI, open rekrutmen pegawai BI, itu terus gitu kayak gitu. Begitupun organisasi. Kita misalkan sekarang saya mengajukan KASE, saya punya KASE misalkan, cuma belum gabung FOSE. Saya pengen gabung FOSE KASE saya itu. Tapi saya mempertimbangkan, waduh tahun depan saya gak bakalan aktif. Nah, saya harus ngajak adik tingkat saya, katakanlah yang 1 tahun sebelumnya. Yuk, mau gak gabung FOSE? Wah, saya nggak mau. Waduh, harus nyari lagi berarti. Mau gak gabung FOSE? Wah, iya saya tertarik nih. Ya udah aktif gitu ya, aktif tahun sekarang saya yang berperan gitu ya. Setelah saya aktif, silahkan kamu yang melanjutkan kayak gitu. Nah itu mekanisme seperti itu yang kita buat di nasional, makanya ada mekanisme 2 tahun seperti itu. Artinya ya kita nasional juga harus menyesuaikan, nggak sepenuhnya semuanya diserahkan ke pelaku yang di bawah, tapi sebagai pengambil kebijakan itu harus menyesuaikan bawahannya, kayak gitu. Harus bisa menyesuaikan problem yang ada. Bagaimana kakak melihat kondisi seperti itu dan hal apakah yang seharusnya para kader-kader ini lakukan? Terima kasih kak. Silakan kak Husni. Oke, saya belum dapat sih inti pertanyaannya. Mungkin
lebih baik disampaikan aja tadi. Yang bertanya siapa ya? Boleh untuk Coba Kak Lisa, disampaikan. silakan Kak. Bisa nggak? Maksudnya ya, biar nggak salah paham. Kalau nggak ada, boleh saya baca ulang lagi ya Kak, sekali lagi Boleh, pelan-pelan. sok Siapa coba. tahu bisa lebih dipahami. Dari Kak Lisa, izin bertanya Kak, sebagai seorang kader yang memiliki banyak isu organisasi, baik positif maupun negatif, lalu terkadang organisasi berlomba menciptakan atau mengadakan sebuah kegiatan edukasi dan pembina. Namun, terkadang manajemen event resikonya belum dipersatukan dengan baik. Pertanyaan saya, bagaimana Kakak melihat kondisi seperti itu? Dan hal apakah yang seharusnya para kader-kader ini lakukan? Terima kasih, Kak. Gimana, Kak? Bisa dipahami? Sebenarnya saya masih bingung sih dengan kata-katanya. Namun terkadang manajemen event atau risikonya belum dipersatukan dengan baik. Saya coba menafsirkan ya apa yang saudari tanyakan di tafsiran saya. Jadi teman-teman mau apa namanya, mau mengadakan suatu event gitu ya. Cuma segala risiko-risikonya itu belum terkoordinasi dengan baik gitu ya. Seperti itu bukan ya maksudnya ya? Siapa tadi yang bertanya itu Lisa ya, Lisa dari Kasih Riset. Maksudnya seperti itu? Takutnya saya jawabnya kemana-mana nanti. Kalisa, halo? Ada? Oke, misalkan kalau seperti itu nih ya, kalau misalkan nanti nggak sesuai pertanyaannya boleh ditanggapin Mohon lah. maaf, Kak. Ternyata saya cek, Lisanya Oh, nggak ada. nggak ada di Oke, room. mungkin ke pertanyaan yang lain dulu aja deh. Oke, kita lempar ke pertanyaan selanjutnya ya. Maaf. Untuk Kak Lisa, kepada Kak Vina Kursilawati, saya persilakan untuk on mic. Halo Kak Vina. Ya, Oke, silakan Kak. terima kasih moderator. Sebelumnya izin bertanya, Pres. Jadi itu kan ini tentang penjagaan. Jadi itu kan kita seperti yang kita tahu tuh ya, setiap KC itu punya iklimnya masing-masing, punya iklim organisasi masing-masing gitu kan. Ada yang BSO ya, yang bareng sama LD, ada yang emang UKMF, KMU gitu. Nah, untuk penjagaannya itu sendiri itu gimana ya Pres yang efektif gitu, terutama untuk penjagaan ruhiyah itu sendiri gitu, karena seperti yang kita tahu gitu Pres, khususnya di Sumbaksel kebanyakan KC itu nggak memperhitungkan gitu penjagaan ruhiyah itu sendiri, hanya beberapa yang melaksanakannya, padahal itu salah satu elemen terpenting menurut saya gitu. Mungkin pertanyaannya gimana penjagaan ruhiyah yang efektif di tengah ke perbedaan di tengah perbedaan iklim dari setiap KC gitu, Pres. Terima kasih. Iya, siap. Terima kasih nih, pertanyaannya menarik nih ya. Isu penjagaan ruhiyah ini betulnya bukan isu yang memang muncul kemarin sore ya. Tapi isu ini yang mungkin dari awal berdirinya FOSE juga apa namanya tetap ada gitu ya. Artinya begini, orang lain, organisasi keislaman yang lain lah, misalkan ya, gitu. Mereka itu tadi ibaratnya itu satu iklim, gitu ya. Tadi kalau misalkan bahasa penanya itu satu iklim. Mereka itu satu warna, gitu ya. Dari atas ke bawah sama gitu ya, nuansanya, satu nuansa, gitu ya. Yang misalkan LDK, LDK dakwahnya benar-benar keislamannya luar biasa, misalnya ya, lembaga dakwah kampus. Kemudian misalkan IMM, HMI, mereka satu iklim gitu ya. Terus PMII juga sama kayak gitu. Mereka satu warna, satu nuansa gitu ya. Dari organisasinya, kalau kadernya mungkin iya ada yang berbeda-beda gitu ya kadernya. Kan kalau kader banyak pribadi, banyak sifat juga gitu. Tapi organisasinya, berbicara skala organisasinya itu satu warna, satu iklim, satu nuansa
gitu ya. Tetapi FOSE itu banyak banget nuansanya teman-teman, banyak warnanya gitu ya. Ada mungkin yang benar-benar dalam di keislamannya kayak gitu. Ada yang moderat gitu ya, tengah-tengah. Ada yang agak liberal gitu ya, mungkin ada liberal. Bisa aja tuh. Biasanya apa? Tadi betul sekali, jenis KC itu biasanya berpengaruh terhadap si iklimnya itu gitu ya. Dan itu isu yang udah lama dalam organisasi. Yang benar-benar keislamannya kuat, biasanya itu KC yang memang organisasinya ini LDK gitu ya. Ada kan yang LDK juga gabung KC gitu ya, gabung FOSE. Atau BSO gitu ya, dari LDK-nya ini gitu ya. Ada bidang ekonomi syariahnya misalkan. Kayak gitu. Kemudian ada yang agak jauh gitu ya. Ada yang moderat kayak himpunan. Ini moderat nih ya. Himpunan ini biasanya moderat. Himpunan. Kalau UKM itu masih lengket gitu ya keislamannya. Kalau himpunan itu agak moderat gitu ya. Kalau BEM, nah itu agak kurang gitu ya. Kalau BEM itu, karena BEM itu biasanya identiknya dengan pergerakan politik gitu ya di kampus, politik kampus kayak gitu. Ada yang sifatnya BEM itu agak kurang banget kayak gitu. Dan kita nasional tidak bisa misalkan ya membuat satu warna kayak gitu. Makanya pasti setiap calon Presnas ditanya bagaimana untuk saudara nanti ketika terpilih menjadi Presnas menghadapi isu ruhiyah misalkan kader yang kurang gitu ya, yang kurang sebagainya. Kita di nasional tidak bisa memaksakan satu warna, teman. Ini kalau perspektif nasional, jawabannya ya. Pertama untuk nasional, tidak bisa memaksakan satu warna, gitu ya. Memaksakan satu warna. Kita nggak bisa mendorong BEM untuk seperti ini, mendorong Hima untuk seperti ini, mendorong UKM untuk seperti ini gitu ya, ataupun mendorong BSO untuk seperti ini gitu ya. Tapi kita bisa memberikan kebijakan gitu ya, kebijakan dalam mekanisme pengkaderan. Ya seperti inilah caranya yang kita lakukan gitu ya, dengan membuat modul kaderisasi kayak gitu. Teman-teman dengan membuat modul kaderisasi, harapannya KC ini bisa memahami gitu ya, setiap kader itu bisa memahami. Nah, pertanyaannya kenapa sampai sekarang itu belum? Karena modul kaderisasi tiap tahun selalu berubah. Tiap tahun selalu berubah. Makanya nggak sesuai itu beberapa tahun ini gitu ya. Nah, tahun 2019 itu udah ditetapkan selama 5 tahun seperti ini loh, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tahun kemarin 2020 itu adalah tahunnya sosialisasi. Mensosialisasikan gitu ya. Tahun ini adalah tahunnya mengimplementasikan gitu ya. Nah, kenapa juga tahun ini disampaikan materi pembentukan sumber daya insani di jenjang pengkaderan? Karena untuk berupaya mengimplementasikan. Kalau tahun kemarin belum ada, belum banyak, sekelas Bapernas aja ya yang daftar ke nasional. Ketika ditanya kamu tahu modul kaderisasi nggak? Waduh, kayaknya enggak sih Pres. Pernah dengar nggak? Enggak, belum dengar. Itu Bapernas loh yang berniat untuk daftar gitu ya ke nasional, tapi belum tahu. Apalagi yang KC gitu kan. Nah makanya kenapa nih kita buat kebijakan pembentukan sumber daya insani di SOP di FDT harus ada kayak gitu. Karena FDT itu nanti teman-teman yang akan menjadi pengurus di KC gitu ya, yang akan menjadi pengurus di regional, sehingga teman-teman yang pengurus ataupun bukan pengurus tahu oh begini loh gitu ya, memanage kader itu kayak gitu. Itu yang bisa sampai saat ini kita upayakan di nasional. Nah, tinggal pertanyaannya sejauh mana implementasi di lapangan. Kayak gitu. Maka nasional perlu ada evaluasi sebetulnya, teman-teman. Nah, evaluasi kita baru sebatas pada akreditasi. Belum ada inovasi lain nih sampai sekarang. Baru sebatas akreditasi. Paling evaluasi lain pembentukan supervisi di regional. Gitu ya. Itu inovasi lain. Harusnya nanti ke depannya ada pembentukan supervisi di KC. Kayak gitu ya. Pembentukan supervisi di KC. Nah, untuk apa membentuk supervisi di KC itu? Untuk memastikan implementasi ini berjalan. Kayak gitu ya. Walaupun beda-beda warna, tapi standarnya sama. Minimal itu. Apa standarnya sama itu?
karakteristik ekonomi urbani tadi, gitu ya. Pemahaman akidah yang lurus, Islam yang moderat, kayak gitu ya, dan karakteristik lainnya lagi, kayak gitu. Itu yang apa namanya, yang standarnya itu harus itulah misalkan kayak gitu. Terlebih misalkan itu kadernya paham apa namanya, hafal ayat Al-Qur'an berapa, atau misalkan bagaimana sholat malamnya atau apa gitu ya. Itu adalah bagaimana kasenya itu, kayak gitu. Tapi si supervisi ini harapannya nanti nasional itu ketika sekarang kan baru sampai regional, pembentukan supervisi regional, dan itu pun masih banyak kendala, kita masih terus melakukan perbaikan gitu ya. Harapannya tahun depannya lagi nasional itu bisa sampai membentuk supervisi di KC dari kepala departemen kaderisasi masing-masing, kayak gitu. Supervisi KC itu nanti ada Monef, kayak gitu ya. Salah satunya tadi yang Ruhiyah, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ada kader FOSE minimalnya gitu ya, kader FOSE yang memang nggak bisa baca Al-Quran, misalkan kayak gitu ya, nggak bisa baca Al-Quran, atau misalkan sholat waktunya, sholat 5 waktunya, sholat wajibnya bolong-bolong, misalkan kayak gitu. Kalau sekarang kan kita nggak punya instrumen apapun buat monitoring, paling yang punya KC. Kita nasional melaksanakan apa namanya, memberikan rekomendasi. Ini loh form amalan yaumi gitu ya. Ini loh rapot kader, ada sebetulnya teman-teman. Cuma sekarang sejauh mana teman-teman mengetahui itu ada gitu ya. Gitu ya. Apakah misalkan nasional kurang apa namanya mendistribusikannya, atau teman-teman nggak mendapatkannya misalkan, atau bagaimana gitu ya. Jadi memang untuk membentuk satu iklim itu susah, tapi kita bisa berupaya dengan cara tadi apa namanya, membuat standar minimalnya apa gitu ya, dan bisa memastikan mereka itu nggak sampai melebihi standar minimal, tapi lebih dari apa namanya, semuanya itu sesuai standar minimal gitu, nggak sampai kurang dari standar minimal gitu ya, bukan melebihi, nggak sampai kurang dari standar minimalnya, tapi semuanya bisa lebih gitu ya, bahkan mungkin lebih gitu ya. Gitu. Kenapa kita sekali lagi tidak memprioritaskan itu menjadi apa namanya, masalah yang utama yang harus kita selesaikan? Karena FOSE itu memang isu utamanya itu adalah berkaitan dengan dampak apa dakwah ekonomi syariahnya gitu. Isu pembentukan sumber daya insaninya itu nomor sekian teman-teman kalau di FOSE. Tapi itu nggak bisa dilepas gitu ya. Makanya kenapa peran kaderisasi itu tetap ada gitu ya. Peran kaderisasi itu tetap ada. Walaupun isu utamanya adalah apa namanya, dampak eksternal rekomendasi kebijakan cara ilmiah di Temilas, di Temirek gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan kader nggak berkualitas, ya apa yang bisa kita hasilkan kan? Seperti itu. Seperti itu mungkin ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Husni. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Didi Afrizal. Kepada Kak Didi Afrizal, saya silakan untuk on mic-nya. Silakan Kak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Afrizal dari KSSMC Winfas Bengkulu. Izin bertanya Kak, yang pertama itu Kak, sebenarnya apa sih tujuan dari FOSE ini tersendiri, dan selama berdirinya FOSE ini, apa sih tujuan yang sudah tercapai ataupun yang belum tercapai hingga saat ini? Itu untuk secara luasnya. Kak, untuk secara pribadinya Kak, bagaimana sih bisa jadi seperti Kakak Presnas? Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menarik nih ya pertanyaannya. Nggak banyak kader yang nanya bagaimana jadi Presnas gitu ya. Terakhir Karinanya itu berapa bulan yang lalu ya. Oke, saya jawab dulu yang pertama deh. Apa yang udah kita apa namanya, dapetin gitu ya. Ada yang apa yang udah kita dapetin dan untuk apa FOSE itu berdiri gitu ya, teman-teman. Ini di materi arah gerak harusnya ya, di materi arah gerak harusnya di FLF ya. Di FLF itu teman-teman nanti akan belajar untuk siapa FOSE hadir, kenapa FOSE hadir, bagaimana FOSE ke depannya, kayak gitu ya. Intinya teman-teman, FOSE hadir itu karena
apa namanya? Karena kesamaan perasaan. Ya, perasaan. Ya, pokoknya karena kesamaan perasaan. Seperti Indonesia terlahir, teman-teman. Wis, Indonesia terlahir ya. Indonesia terlahir itu karena kesamaan perasaan, teman-teman. Kesamaan perasaan saat sama-sama dijajah. Orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, gitu ya, orang Papua, atau orang manapun itu ya, orang Minang, gitu ya. Semuanya kesamaan perasaan. Kenapa ada Yong Sumastranen Bon, terus Yong apa pokoknya yang ya organisasi-organisasi kepemudaan dulu ya, 1908, semuanya kesamaan apa memiliki perasaan yang sama bahwa kita itu sebagai suatu bangsa yang harus terlepas dari belenggu apa namanya penjajahan gitu ya. 1908 itu mulai kebangkitan nasional. 1928 itu puncaknya. Sumpah Pemuda ya, 1928. Pemuda dari manapun itu berikrar semuanya untuk satu misi, satu bangsa, satu bahasa gitu ya. Seperti itu. Ada 3 ikrar pemuda gitu ya. Satu tanah air dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, 1928 itu puncak kebangkitan nasional akhirnya berujung pada apa? Kemerdekaan 1945. Kayak gitu. Nah, di sana terlahir juga kan Indonesia. Begitupun dengan FOSE, teman-teman. 2099-98 gitu ya. Itu masa-masanya krisis. Gitu ya. Masa-masanya krisis. Ekonomi, sosial, politik, budaya, itu krisis, teman-teman. Ekonomi merosok rupiah gitu ya. Merosok rupiah, banyak perbankan yang kolaps, lembaga bisnis yang gulung tikar kayak gitu ya. Pengangguran yang ya PHK di mana-mana, pengangguran banyak kayak gitu. Terus ras, budaya, sosial, politik juga sama. Tim-tim keluar referendum Pak Presiden B.J. Habibie dulu saat menggantikan Soeharto. Referendum, tim-tim keluar kayak gitu ya, Timur politik, kemudian agama, budaya gitu ya, tragedi Poso, tragedi Sampit, dan banyak lagi. Wah, bagaimana kepala manusia melayang sana sini ya, tentara nggak bisa ngapa-ngapain, agama yang dikambing hitamkan, gitu ya, budaya, ras yang dikambing hitamkan dan sebagainya. Wah, luar biasa pokoknya. Nah, kemudian ya ekonomi juga sama teman-teman, mahasiswa gerak di mana-mana, gitu ya, ekonomi dan sebagainya. Akhirnya ya, dengan latar belakang itu, ada beberapa kelompok mahasiswa yang support ekonomi syariah gitu ya, dengan melihat kondisi yang ada, ekonomi syariah tetap settle, nggak ada dampak dari bunga inflasi gitu ya. Wah, berarti ekonomi tanpa bunga itu luar biasa gitu, katakanlah singkatnya seperti itu, ekonomi tanpa riba lah ya, ekonomi tanpa riba luar biasa. Akhirnya kelompok ini berdiri, cuma banyak keterbatasan teman-teman. Wah, referensinya susah, dosen-dosennya nggak ada gitu ya. Tapi mereka keinginan belajarnya untuk tinggi. Singkat cerita ketemu. Gitu. Ini berbicara sejarah di akhirnya. Singkat cerita ketemu teman-teman. Ketemu, dan setelah ketemu akhirnya membentuk wadah. Jadi FOSAI itu berdiri untuk siapa? Untuk kelompok studi ekonomi syariah yang paling utama. Untuk KASE. Gitu ya. Untuk KASE baru untuk siapa? Gitu ya. Untuk kader, untuk dakwah eksar di Indonesia, dakwah eksar di global, masyarakat, komunitas internasional, kayak gitu. Itulah tujuannya, kayak gitu. Dan membentuk misi-misinya, visi-visinya. Apa yang udah FOSE capai gitu yang besar nih ya. Saya kalau berbicara program banyak banget yang udah tercapai. Tapi kalau misalkan berbicara misi yang besar, 247 KC itu salah satu keberhasilan FOSE, teman-teman. Dari 5 KC gitu ya. Kemudian 77 nambah terus sampai sekarang 247 gitu ya. Dan jurusan-jurusan ekonomi syariah, banyaknya jurusan ekonomi syariah yang dibuka, itu juga keberhasilan FOSE. Itu yang diinginkan kader-kader kita dari dulu. Banyak kampus yang membuka prodi ekonomi syariah. Kayak gitu. Itu. Kemudian banyak referensi ekonomi syariah. Itu juga keinginannya yang dulu nggak ada, teman-teman. Kayak gitu. Itu salah satu pencapaian-pencapaiannya. Kemudian yang paling terbaru juga apa? Pemerintah
fokus membangun ekonomi syariah. Gitu. Itu apa namanya, keinginan-keinginan FOSE, target-target yang memang udah tercapai gitu, yang besar-besarnya banget kayak gitu ya. Barulah nanti banyak lagi program-program yang udah tercapai gitu ya. Tapi masih banyak juga yang belum. Semakin tinggi pohon tumbuh, maka semakin besar juga anginnya gitu ya. Pemerintah pro XR, tapi banyak lagi tantangannya teman-teman. Bagaimana posisi organisasi kita, eksistensinya, kayak gitu. Nah itu banyak lagi nanti kalau misalkan mau diskusi tentang itu ya, tentang FOSE harus bagaimana. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana caranya jadi Presnas? Gitu ya, bagaimana caranya jadi Presnas? Saya acungkan jempol misalkan bagi teman-teman yang ingin jadi Presnas, gitu ya. Karena jadi Presnas itu sebuah pengabdian, teman-teman ya. Sebuah pengabdian yang memang nggak semua orang berani. Katakanlah berani dulu, teman-teman punya nyali dulu jadi Presnas, gitu ya. Punya nyali dulu jadi Presnas. Presnas itu adalah orang-orang yang berani, gitu. Kalau misalkan teman-teman punya nyali jadi Presnas, teman-teman ikuti alurnya. Kayak gitu. Syaratnya apa? Kalau berbicara tentang administrasi, teman-teman harus ikut FLF. Jadi ada satu tingkat lagi nih. Setelah FDT, teman-teman harus ikut FLF. Kayak gitu. Nah, kemudian syarat lainnya apa? Teman-teman harus prepare yourself gitu ya. Prepare ourselves. Jadi pantaskan diri gitu. Identiknya pantaskan diri. Jadi Presnas itu mereka yang akan katakanlah yang akan mengambil kebijakan, yang akan memutuskan perkara, maka teman-teman harus latih diri sebagai pemimpin gitu. Jangan sampai-sampai teman-teman sok gitu ketika jadi Presnas sok. Presnas sok, wah isunya nasional teman-teman. Harga diri yang di apa namanya? Harga diri personal yang ditaruhkan. Maka teman-teman harus bermental baja. Di samping itu teman-teman juga harus latih kapasitas diri. Kalau di FOSE itu cobalah kejar prestasi apapun itu, achievement teman-teman ya. Coba pantaskan diri. Dan saya nggak nakut-nakutin ya. Saya sharing dikit aja, sharing dikit nih karena udah 11.45. Ada fit and proper test teman-teman untuk menjadi Presnas. Dan fit and proper test itu ada beberapa hal yang teman-teman Presnas harus latih, harus memiliki. Apa itu? Kemampuan menulis teman-teman. Presnas itu harus bisa nulis loh teman-teman. Kemampuan menulis gitu ya. Kemampuan leadership, pemahaman FOSE gitu ya. Kemudian pemahaman ekonomi syariah tentunya, dan terakhir adalah apa namanya? Kemampuan berkomunikasi dan berbahasa gitu ya. Bahasa asing, bahasa apapun itu, mau bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, hal-hal itu yang teman-teman harus latih dari sekarang. Apa pemahaman ekonomi syariahnya, leadership-nya, pemahaman FOSE-nya, menulisnya, terus komunikasi dan berbahasanya gitu dan sebagainya kayak gitu. Dan nanti ada fit and proper test gitu ya. Yang penting di Presnas itu mau mengabdi itu aja. Mau mengabdi, mau mengurusi organisasi, terus mengurusi adik-adik gitu ya. Karena FOSE itu berurusan dengan kader gitu ya. Dan juga satu juga yang kedua mau apa namanya nggak malu-malu lah gitu karena FOSE itu berhadapan nanti dengan banyak-banyak pejabat juga, pejabat-pejabat pemerintahan atau pejabat-pejabat dalam industri tertentu gitu ya. Dan satu lagi adalah komunikasi kepada alumni kayak gitu, karena alumni kita udah banyak, maka kita komunikasinya juga harus lancar kayak gitu. Seperti itu lah ya. Kalau misalkan pengen tahu lebih detail bolehlah nanti ditanyakan di belakang apa aja prepare-nya gitu ya. Terus terang saya menjadi Presnas nggak kebayang dari awal teman-teman. Saya awal itu dari wakil ketua KC gitu ya. Saya berproses aja di sana serius. Kemudian saya jadi korkom, saya jadi korek gitu ya. Gak kepikiran jadi Presnas, tiba-tiba memang amanah teman-teman di Jabar itu merekomendasikan saya untuk menjadi Presnas gitu. Pokoknya teman-teman mau jadi apapun itu ke depannya, pemimpin ya, mau jadi pemimpin, maka pahami filosofinya. Pemimpin yang baik adalah pengikut yang baik gitu ya. Sebelum teman-teman menjadi pemimpin yang baik, jadilah pengikut yang baik. Kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Husni.
Eh, Kak, apakah masih bisa nambah satu pertanyaan lagi dari peserta, Kak? Atau kita curi Kak Lisnawati Dalimunte? Boleh, silahkan. Oke, Masih ini ada waktu pertanyaan nih terakhir ya. sampai zuhur. Ya, kepada Kak Lisnawati, saya persilahkan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf nih Kak, nggak open cam soalnya lagi ada sedikit kendala. Nama saya Lisnawati Dalimunte dari KSSMC IAIN Bengkulu. Di sini saya ingin bertanya Kak. Yang pertama itu bagaimana sih cara kita para kader ini agar tetap selalu bisa menjaga semangat kita dalam menjalankan organisasi. Karena kalau Lisna lihat nih ya, banyak dari kita nih yang semangat dan antusias di awal. Tapi lama-kelamaan semangatnya itu makin luntur dan mager gitu ikut kegiatan yang diadakan oleh organisasi tersebut. Kemudian yang kedua tuh Kak, bagaimana sih pandangan Kakak mengenai perempuan sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi? Karena ada di beberapa kasai kita nih atau posai kita nih, kalau lihat tuh perempuan itu diposisikan di bawah laki-laki gitu Kak, sebagai wakil gitu. Padahal kan sekarang kan udah ada emansipasi wanita gitu, dan kita saya rasa berhak juga menjadi seorang pemimpin gitu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik nih pertanyaannya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama tadi mengenai semangat berorganisasi yang hanya muncul di awal. Ya, teman-teman. Itu adalah apa namanya? Budaya ya, bukan budaya ya. Memang di semua organisasi mau di saat pandemi atau enggak biasanya memang semangatnya muncul di awal banget gitu ya. Artinya katakanlah bahan bakarnya itu benar-benar diporsir di awal. Jika makin akhir itu nggak diisi ulang, tapi makin habis aja hilang, kayak gitu ya. Makin udah aja selesai, kayak gitu. Bagaimana supaya apa namanya tetap semangat? Saya nggak menjawab supaya tetap semangat. Kalau supaya tetap semangat, saya kira banyak jawabannya, banyak tipsnya gitu ya. Tapi saya memberikan batasan bagaimana supaya organisasi ini walaupun nggak semangat gitu ya, tapi seakan-akan seperti semangat, programnya semua tercapai, kayak gitu. Tapi memang nggak sepenuhnya semangat gitu. Semangatnya beda lah seperti yang di awal. Karena kalau misalkan semangatnya mau sama kayak di awal, susah banget gitu ya. Karena organisasi mahasiswa itu nggak ada benefit fee, nggak diupah, nggak dikasih gaji apapun, ya gitu ya. Tapi semuanya memang didorong untuk bisa bekerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas gitu kan. Kalau organisasi itu kayak gitu. Maka batasannya teman-teman, jangan sampai semangat itu atau kinerja kader, misalnya kalau kita pimpinan ya, yang pertama, kalau misalkan kita pimpinan, jangan sampai kinerja kader itu semua kita habiskan untuk mencapai program-program di awal-awal. Kayak gitu. Tapi keep untuk program di tengah, program di akhir. Kayak gitu. Seperti itu. Keep seperti itu. Jadi usahakan kita pimpinan juga bisa manage kinerja, besarnya kinerja setiap pengurus di bawah. Kayak gitu. Terus yang pertama nih ya, tadi yang pertama, yang kedua, untuk menumbuhkan semangat yang besar di awal, teman-teman. Sebagai pimpinan harus berikan contoh, gitu ya. Kalau saya ibaratnya semangat 100%, gitu ya. Pimpinan itu harus bisa memberikan semangat 100% lah. Kalau nggak bisa 100%, 90% gitu lah. Jangan sampai pimpinan itu di awal, katakanlah 100 hari kerja, itu semangatnya di bawah 50 atau misalkan semangat 30, semangat 20. Maka si pengurus itu nggak bakalan lebih dari pimpinan sampai ujung periode, teman-teman. Paling ada yang lebih, wah itu kader yang benar-benar militan aja itu kayak gitu, benar-benar motivasinya lebih tinggi dari pimpinannya. Tapi pimpinan itu harus bisa memberikan semangat misalkan lebih tinggi, maka kader itu nanti ke bawahnya. Contohnya ya, kalau misalkan pimpinan itu memberikan semangat 80%, pasti kader itu 80 ke bawah. Kayak gitu semangatnya. Jarang yang 80 ke atas, 80 ke bawah lah ikut pimpinan kayak gitu. Tapi kalau pimpinan hanya memberikan semangat 30% misalkan 100 hari kerja pertama,
kader itu pasti 30 ke bawah. Maka sampai akhir pasti keburu habis gitu ya semangatnya. Organisasi berjalan ala kadarnya. Kayak gitu. Maka bagaimana supaya semangat kader itu bisa full gitu ya. Maka teman-teman sajikan semangat teman-teman, kinerja teman-teman 100% di 100 hari pertama, 100 hari kerja teman-teman di hari pertama gitu ya. Ketika udah punya pimpinan, udah punya anggota kayak gitu. Itu yang kedua tadi ya. Yang kedua, teman-teman contohkan, kemudian jangan sampai memforsir di awal. Dan yang ketiga, kalau misalkan teman-teman apa namanya ada beberapa kader yang nggak semangat bahkan keluar jalur gitu ya, maka teman-teman harus memastikan supaya kinerja organisasi nggak berdampak. Maka ini berkaitan dengan bagaimana mengelola organisasi di saat krisis sumber daya manusia, gitu ya. Yang terakhir nih, gitu ya. Kalau misalkan di forum-forum lain ada materinya teman-teman. Kalau saya tipsnya itu pakai manajemen ring organisasi. Jadi ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga, ring keempat. Pimpinan itu harus paham semua anggotanya ada di ring berapa gitu ya. Nantilah kalau misalkan ini panjang lagi soalnya. Jadi bagaimana cara organisasi ini tetap berjalan gitu ya. Tetapi semangat kader itu rendah gitu ya. Di samping teman-teman bisa meningkatkan semangatnya lagi. Yang pasti teman-teman jangan forsir dan teman-teman pun harus bisa mencontohkan semangat kader gitu ya ke kader gitu. Harus yang paling semangat sendiri loh. Dan jangan baperan. Kalau kader nggak semangat wajar. Jangan teman-teman baperan. Waduh ini gimana dong? Pengurus saya lagi kayak gini. Jadi baperan teman-teman. Jadi kalau teman-teman kelihatan lagi kusam, misalkannya lagi galau, lagi ya pokoknya lagi dalam kondisi yang nggak baik, maka pengurus bawah pun nanti nggak baik-baik. Sajikan teman-teman versi terbaik saat teman-teman jadi pimpinan untuk para kader gitu ya. Pak, ya ibaratnya Pak Presiden aja. Pak Presiden lagi sakit pun tetap dalam versi terbaiknya. Pasti ganteng terus gitu ya. Pak Joko Widodo itu Pak Presiden gitu ya. Atau misalkan Pak Gubernur pasti dalam versi terbaiknya. Nggak mungkin memperlihatkan sisi lemahnya gitu ya kepada rakyatnya, kepada kita pun kepada anggota kita jangan memperlihatkan sisi lemah gitu. Kecuali kalau misalkan lagi nggak berperan sebagai pimpinan tapi lagi sebagai sahabat gitu, lagi ngurus apa gitu, kedekatan sama kader lah ya kayak gitu. Terus yang kedua mengenai perempuan gitu ya. Saya kira Sumbagsel ini menjadi contoh kemarin capres perempuan ya, dari Sumbagsel. Kak Fadila dari kasih apa ya kemarin Depi. Fadila itu dari kasih apa sih? Sekarang jadi Bappenas keilmuan beliau. Iya, Pres. Dari kasih riset, Pres. Kasih Riset, riset. Kak. Iya, itu jadi contoh tuh. Presnas, capres gitu ya, capres perempuan gitu ya. Bukan berarti teman-teman banyak perempuan yang di bawah laki-laki posisinya gitu ya. Karena misalkan banyak organisasi di FOSE yang melarang perempuan jadi pemimpin. Enggak gitu ya. Banyak juga pemimpin yang perempuan di kasenya gitu ya. Gitu posisinya lebih atas daripada laki-laki gitu. Laki-laki wakilnya atau sekjennya misalkan, tapi perempuan jadi leadernya banyak. Saya kira Islam ini ya, awalnya dari Islam. Islam itu adalah agama yang benar-benar memuliakan perempuan gitu ya. Mau perempuan dimanapun itu ya, perempuan nggak dilarang kayak gitu, memuliakan, benar-benar memuliakan. Tetapi sebagai perempuan juga Islam mengajarkan gitu ya, sebagai perempuan mengajarkan tanggung jawab gitu ya. Saya kira tanggung jawab itu kesemuanya diajarkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi untuk perempuan itu ada porsi tanggung jawab kepada laki-laki, apalagi perempuannya di sini yang yang udah katakanlah bersuami kayak gitu, menjadi leader dan menjadi istri dari suaminya gitu ya, tanggung jawab itu. Nah, itu berbicara tentang perempuan yang udah punya suami gitu ya. Ini perempuan yang belum punya suami gitu ya. Berarti tanggung jawab teman-teman ya sama seperti laki-laki kepada keluarga kepada orang tua kayak gitu ya. Cuma teman-teman sebagai perempuan gitu ya harus bisa kalau misalkan pengen ini ya, maka kualitas juga sama seperti laki-laki juga, kualitas dan kemampuan juga harus dibina kayak gitu, agar ketika teman-teman jadi leader, memang teman-teman adalah leader yang baik gitu ya.
Karena ada beberapa sifat dari perempuan yang memang katakanlah lebih lemah daripada laki-laki gitu ya. Walaupun sama laki-laki juga ada yang sifatnya lebih lemah daripada perempuan. Itu. Ada sifat-sifat bawaan seorang perempuan, ada sifat-sifat bawaan seorang laki-laki yang kayak gitu yang harus teman-teman pikirkan. Wah, iya gitu ya. Saya itu misalkan apa namanya? Kalau misalkan laki-laki ada yang kurang tegas, misalkan perempuan kurang tegas, misalkan kayak gitu, bisa apa namanya tahu kelemahannya apa, teman-teman bisa perbaiki di sana dan sebagainya, kayak gitu. Saya kira organisasi manapun, nggak tahu ya kalau manapun, tapi organisasi kita FOSE itu benar-benar nggak melarang perempuan itu apa namanya berorganisasi atau mengambil leader. Bahkan di kita ada wadahnya Serikandi kan, kayak gitu. Dan Serikandi pun sekarang benar-benar diarahkan untuk ke depannya itu hampir sejajar seperti Presnas lah ya, mungkin kayak gitu. Jadi Serikandi itu sekarang udah banyak yang undang untuk menjadi pembicara dan sebagainya. Maka pimpinan Serikandi harus yang memiliki kualitas yang terbaik, kayak gitu. Jadi teman-teman apa namanya yang perempuan tetap apa namanya tetap semangat gitu ya untuk berproses sampai ke puncak tertinggi gitu. Teman-teman jadi Presnas silakan, yang perempuan teman-teman jadi korek silakan, ada korek perempuan sekarang gitu ya. Dan teman-teman jadi koordinator nasional Serikandi. Wah, itu jadi tambahan CV itu, koordinator nasional Serikandi. Nanti kita di nasional akan buat mekanisme pemilihan, harapannya nih ya, harapan saya pribadi, ada mekanisme penentuan Kornas Serikandi itu yang benar-benar ideal. Kita itu bisa mendapatkan pemimpin Serikandi yang memang layak memimpin. Kayak gitu kan sekarang itu belum katakanlah belum terlalu ideal pemilihannya. Hanya siapa yang ada di nasional kita pilih yang paling layak gitu ya. Jadi dikaderisasi kayak gitu. Dan sekarang Kornas Serikandinya dari Unair ya, Kanurza gitu. Seperti itu. Sekira demikian ya yang saya sampaikan. Kalau ada, saya kira udah cukup ya, udah jam 12 juga, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa jawaban dari Kak Husi dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin kita cukupkan dulu ya teman-teman pertanyaannya, mungkin di lain kesempatan kita masih bisa bertemu dengan Kak Husni, silahkan bertanya lagi. Dan sebelum saya menutup dalam memandu diskusi ini, saya ingin menyimpulkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Kak Husni. Bahwasanya dalam materi kaderisasi ini, kita harus memaksimalkan setiap KC, karena KC itu juga menjadi penunjang perkembangan FOSE secara nasional. Dan juga ada quote bahwasanya kita datang dan pergi di FOSE Sumbaksel, kita tidak bertahan lama, maka selama kesempatan antara datang dan pergi itu, manfaatkanlah untuk kebermanfaatan dan juga meluangkan diri untuk pengabdian. Dan juga saya ingin, sebelum tutup lagi, saya ingin menyampaikan bahwa dakwah adalah cinta dan cinta menuntut pembuktian. Semoga cinta kita pada perkembangan ekonomi Islam kian melangit dengan membersamai dan mengabdi pada kebermanfaatan. Demikianlah saya kira apa yang saya sampaikan pemanduan diskusi ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Kak Husni. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Oke, terima kasih Kak Husni atas penyampaiannya. Sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua. Oke, baiklah, masuklah kita pada acara selanjutnya. Ini post-test, post-test yang akan dibagikan di grup masing-masing. Kemudian akan diteruskan kembali dengan isoma. Nah, setelah isoma, peserta diharapkan masuk Zoom kembali pada jam 1 siang nanti. Pada yang lambat jam 1 ya. Jadi peserta yang ada semua di sini diharapkan masuk kembali nantinya. Oke, bagi peserta saya sangat berterima kasih sudah mengikuti acaranya sejauh ini. Oleh karena itu acara kita hari ini kita pending terlebih dahulu ya. Untuk peserta bisa makan, sholat. Nah, setelah itu baru kita kembali lagi ke acara ini, ke room Zoom tentunya. Oke, saya pamit undur diri di hadapan kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tindakan yang salah, yang tidak berkenan di hati para
mbak-mbak semua, kakak-kakak semua, adik-adik semua. Terakhir saya sampaikan selamat beristirahat, selamat makan, selamat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.